Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semua, kakak semuanya. Saya sama juga nih Kak Ojan, saya juga deg-degan ini. Ada Kak Iman juga senior saya gitu. Ini fun fact-nya tuh saya pernah sama Kak Iman juga di MC bareng-bareng gitu ya. Tapi dipecat sama Kak Iman. Nah, jadi teman-teman, izinkan saya untuk sharing sedikit teman-teman tentang bagaimana standar dalam eh, mendampingi sosial pasca bencana. Jadi ini baru baru kulitnya aja. Jadi saya pengen teman-teman tahu gambar besarnya dulu aja. Karena untuk lebih dalam kita butuh butuh waktu lebih panjang lah ya untuk belajar ini gitu ya. Gitu. Saya izin share screen ya teman-teman. Oke, yang kelihatan apa ya? Udah full belum ya? Udah ya. Oke, nama saya Izma gitu ya. Udah tahu lah ya. Saya saya dulu pernah kuliah gitu ya, pernah kuliah di PAUD, S2 saya PAUD gitu ya, barengan sama Kak Agus. Saya teman sangkatan Kak Agus, beda kelas. Kak Agus kelas B, saya kelas A gitu ya. Apalagi sehari-hari eh, jadi kalau teman-teman pendongeng saya sebenarnya lebih banyak apa ya? Saya lebih tepat disebut dengan penggiat bencana yang bisa bercerita. Lebih tepat itu sebenarnya dibandingkan saya pendongeng yang turun di bencana. Karena apa? Karena sebenarnya saya lebih banyak saya lebih banyak bekerja di bencananya dibandingkan mendongengnya gitu sebagai profesional gitu. Dan pertama kali saya mendongeng depan publik adalah saat bencana. Jadi waktu itu tahun 2007, 2007 ada gempa besar di Bengkulu Utara gitu ya. Saya sama tim gitu ya, berempat dulu ke sana. Satu orang pendongeng. Pendongeng itu Kak Ari. Kak Ari itu masih keponakannya Kak Agus DS, keponakannya Kak Karian juga lah itulah. Keluarganya Kak Agus DS, Karian, Kak Heru juga. Pas ke sana, tiba-tiba pas hari H, Kak Ainya ini Kak Ojan, jengkolan, atau jengkolan ya. Diajakin makan jengkol, mabok dia, gak bisa apa, gak bisa cerita. Akhirnya saya hari itu menggantikan dia untuk cerita. Itulah pertama kali saya bercerita di depan publik dan kemudian berlanjut di sana gitu ya. Saya seorang play terapis gitu ya, punya sertifikat untuk play terapis. Lalu apa lagi ya? Tadi karena saya kuliah S2-nya PAUD, tapi saya nggak ngajar PAUD, saya lebih banyak untuk bagaimana menggunakan keilmuan PAUD untuk di bencana. Jadi bagaimana melatih anak usia dini dan juga bagaimana membantu anak usia dini untuk pulih. Nanti saya cerita di belakang tuh bagaimana caranya. Kira-kira gitu ya. Saya di Kebun Foundation, di Cahaya Indonesia juga, di Kebun Bilabong, teman udah pernah ke sana ya. Gitu teman-teman, kita kenalannya ya, ya ini tentang Kids Small Foundation. Udah lah ya. Ini lewatin dulu aja lah. Ini udah nggak usah lah. Materinya kalian udah fatam. Nah, jadi kalau ada yang bilang apa yang terpikirkan jika mendengar kata anak dan bencana? Coba boleh dong teman-teman di chat tuliskan apa yang terpikir ketika bicara tentang anak dan bencana. Coba tuliskan di kolom chat apa aja. Bermain, trauma, takut. Kak Zaki bilang trauma, Kak Yoga bilang bermain, Kak Jendro bilang takut. Ada lagi? Apa sih yang terpikirkan ketika bicara tentang anak dan bencana? Makan-makan. Nah, saya tuh kalau di bencana terkenal Kak sebagai relawan yang suka makan-makan karena makan-makan mulu. Ya iyalah, mengelola dapur umum soalnya. Kerentanan. Waduh, kerentanan. Kehilangan. Kehilangan kesempatan untuk bermain dan belajar. Oke. Jauh dari rumah, lingkungan baru. Nah, gitu ya. Jadi itu yang kepikiran sama kita gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya? Jadi kita lihat ini saya ambil dari modulnya UNICEF untuk program pendidikan saat darurat. Jadi bencana itu akan menimbulkan efek. Efeknya itu di pemikiran. Pemikiran itu kayak gimana ya? eh Aduh nanti saya gimana ya? Nanti kalau saya begini, saya gimana ya gitu ya? Kalau nanti eh kejadian lagi, saya gimana? Jadi pemikirannya tuh berubah gitu ya. Terus kemudian ada efek emosi. Emosi itu
dia entah sedih, entah marah, entah apa lagi tuh, senang. Saya pernah mendampingi seorang yang senang ketika pasca bencana, gitu. Terus kemudian apa namanya, sedih dan lain-lainnya. Dan juga efek fisiologis secara fisik, jadi pegel-pegel, badannya nggak enak segala macam dan lain-lainnya. Dan kemudian juga efek di perilaku, di apa kebiasaannya dia, gitu ya. Kehidupan sehari-hari dia itu berubah. Nah, bencana ini bisa mengakhirkan 4 hal ini di pemikirannya, emosi, fisiologi, sama perilaku. Nah, kemudian kalau begini, apa yang kita pahami? Jadi, semua efek tadi ya, efek pemikiran, emosi, fisiologis, perilaku, itu adalah reaksi yang normal ketika menghadapi peristiwa abnormal. Ini kita pegang. Jadi, dia pasca gempa dia takut, itu normal. Pasca gempa dia Yang sedih, itu Bapak itu normal. gampang. Apalagi tadi itu. Terus kemudian eh perilakunya berubah, itu normal. Dia ngerasa capek-capek, pegal-pegal, itu normal. Jadi itu reaksi normal ketika menghadapi peristiwa abnormal. Kebayang ya? Jadi ini gampangnya kayak gini teman-teman. eh kita kehilangan yang kita cintai, yang kita sayangi. Misalnya ada seorang ibunya meninggal. Wajar nggak dia sedih? Normal nggak dia sedih? Normal, iya kan? Tapi ada loh orang yang ibunya meninggal, rasanya tuh eh merasa bersalah yang muncul, bukan sedih. Ada yang marah ketika ibu yang meninggal karena marah karena waktu itu menurut dia dokternya salah, misalnya begitu. Misal begitu. Ada lagi yang senang tuh, ibunya meninggal, yes, dapat warisan gitu kan. Jadi itu normal gitu. Reaksi orang beda-beda gitu. Masing-masing orang tuh punya reaksi beda-beda gitu. Jadi ketika kita turun ke bencana di awal-awal terutama, kita ngeliat anak-anak takut, anak-anak sedih, itu adalah normal gitu. Kebayang ya? Jadi bukan trauma gitu. Itu adalah normal. Contoh gini, Kak, ada anak-anak yang mimpi buruk misalnya. Jadi setiap malam tuh mimpi buruk. Itu normal gitu. Dalam ketika peristiwa abnormal. Kenapa normal? Karena itulah respon manusia gitu. Kita kan manusia, punya respon emosi, respon perilaku, respon apalagi tuh, pikiran dan lainnya. Jadi itu normal. Jadi sehingga nantinya orang-orang yang merasa takut, sedih, itu tidak merasa aneh gitu. Nanti kapan-kapan kalau mau belajar ada namanya CISM, Critical Incident Stress Management. Jadi itu bagaimana kita ketika kejadian hantaman langsung bencana, itu kita bisa bantu orang segera pulih dengan cara ketika insiden. Jadi pas ketika baru-baru kejadian terjadi. Lalu caranya adalah membuat orang-orang ini merasa normal gitu, bahwa ketika habis kena bencana itu bukan lagi apa namanya takut, bukan apa takut itu bukan aneh gitu, takut itu biasa, itu normal gitu. Caranya nanti kapan-kapan lah kita belajar lah ya. Itu butuh butuh latihan gitu. Jadi teman-teman, makanya ketika kita ngomong masalah dan ini menyebalkan gitu, ada anak trauma, trauma tuh apa gitu kan, trauma yang Iya, kayak Kak. gimana gitu. Saya punya pengalaman konyol tentang trauma. Jadi tahun 2009 Tapi kalau ketika ada gempa di Tasik dan Pengalengan hancur, saya sama tim ke sana. Waktu itu saya juga masih pakai kata trauma healing gitu ya. Jadi saya udah pakai standar, sudah pakai standar eh, yang benar gitu ya, karena saya pakainya dari sejak di Aceh gitu ya 2004. Tapi apa namanya, masih pakai kata trauma healing. Nah, tiba-tiba saya telepon oleh residen bedah di RSAS. Kak Isma, saya dapat kabar Kak Isma membuka tempat trauma healing di Pangalengan. Kaget dong saya. Iya, betul, Pak. Oke, kami siap dengan ruang OKA, kami siap dengan tim medis, tim dokter yang siap mensupport. Hah? Bentar dulu nih gue bilang. Trauma apa? Ternyata kalau misalnya di kedokteran trauma itu ya apa? Ya apa?
ya patah tulang gitu-gitu lah ya, pokoknya hal-hal begitulah ya trauma itu. Nah, sebenarnya trauma itu adalah kejadian trauma itu adalah kejadian abnormalnya. Nah, yang disebut trauma itu disebut dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, gitu. Jadi si PTSD ini yang kita sembuhin sebenarnya, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi stress disordernya yang kita sembuhin gitu. Kita ini bukan kita pendongeng, bukan, tapi orang-orang yang kompeten. Level kita apa? Level kita adalah membantu anak-anak normal ini untuk segera pulih. Nah, jadi kalau di statistik itu kira-kira gini, Kak. Nah, ternyata ketika pasca bencana gitu ya, ini dari UNICEF risetnya. Jadi 70% anak gitu ya, itu tabah. Tabah itu maksudnya gini, ya dia dia bisa pulih dengan sendirinya gitu. Di apa, seiring berjalannya waktu. Mungkin dia takut hari ini, tapi nanti lama-lama dia bisa pulih, kemudian nggak takut lagi. Sendiri tanpa bantuan orang lain tanda kutip ya, gitu. Jadi 70% itu tabah. Nah, kemudian 25% dia mungkin butuh bantuan orang lain. Jadi entah itu orang tuanya, entah itu tetangganya, temannya dan lain-lain untuk pulih. Jadi dia mungkin butuh dipeluk, dia mungkin butuh ngobrol, dia mungkin butuh dikuatkan keberaniannya gitu-gitu. Tapi itu hanya 20%. 70%-nya adalah tabah. Dan hanya 2-5% yang itu butuh pendampingan khusus gitu. Nah, jadi yang biasanya disebut PTSD itu ya ini yang 5% ini sebenarnya. Dan itu saya lagi itu bukan wilayah kita, itu wilayahnya tenaga kesehatan mental terlatih. Psikolog, psikoterapis, psikiater gitu ya, tenaga jiwa lainnya gitu ya. Kita garapnya yang mana? Kita garapnya yang ini nih, 70 sama yang 25% gitu. Banyak banget teman-teman. Gak akan kehabisan lah, itu banyak banget gitu ya. Yang 5%-nya ini ya itu serahkan aja, rujuk aja. Makanya nanti kita akan bikin namanya mekanisme rujukan. Gimana caranya pendongeng itu ketika turun ke lapangan dia bisa mengenali mana anak-anak yang membutuhkan rujukan gitu. Di Cianjur kemarin saya bikin begitu, saya bikin mekanisme rujukan. Jadi dengan teman-teman eh, klaster kesehatan mental, saya ngerujuk mereka gitu. Ini ada yang begini, rujuk, 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 rujuk gitu. Gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya 70% itu tabah. Tadi dibilang tuh, iya dia takut, bener, dia takut. Iya dia sedih, iya bener sedih. Dia marah, iya dia marah. Tapi dia bisa pulih dengan kompetensi diri sendiri. Ada lagi 20% yang dia butuh bantuan. Nah, nanti kita mengenal ini nih, yang dua ini nih, yang butuh kita kenali mereka. Kebayang ya teman-teman ya. Nah, disebut disebut PTSD itu, kalau standarnya itu adalah, dia tuh punya checklist. A, B, C, D checklist adalah beberapa checklistnya. Dan itu psikolog yang punya punya apa punya toolsnya gitu ya. Kira-kira gampangnya adalah checklist itu kalau menetap selama sebulan baru disebut PTSD. Jadi kalau belum sebulan ya nggak ada PTSD atau dengan kondisi yang sudah normal lagi gitu. Kayak Cianjur kemarin, 2 bulan pasca gempa, tiba-tiba seorang ini bilang, Kak Isma, saya tuh masih takut masuk ke rumah, gitu. Kira-kira normal nggak? Sebut trauma nggak? Kalau pengen checklist mah iya, wah ini trauma nih, sudah sebulan Kak, 2 bulan masih takut masuk rumah. Heeh, kita nggak tahu rumahnya gimana, dan rumahnya udah meletot begitu gitu kan ya, siapa yang nggak takut masuk rumahnya gitu. Jadi banyak konteks yang kita perlu paham untuk menegakkan diagnosa seseorang itu PTSD. Saya tidak kompeten untuk ngomong itu, biar teman-teman psikolog yang punya kompetensi untuk ngomong itu. Nah, makanya kalau kalau gampangnya gini, kalau kita pengen pakai nama trauma healing, maka kita harus punya 2 hal yang kita pastikan itu ada. Satu, betul-betul ada anak yang mengalami PTSD tadi, dan dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan alat ukur yang tepat gitu, checklist tadi gitu. Jangan cuma bilang, "Anak-anak kan takut Kak, kita butuh trauma healing." Sok tahu gitu kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu. Iya kan? Karena kita nggak pernah asesmen, kita nggak pernah, eee asesmen, kita nggak pernah wawancara, nggak pernah observasi, ujug-ujug bilang, "Kita butuh trauma healing, Kak, anak takut." Siapa kita gitu, sayang ya.
Nah, yang kedua adalah kalau betul ada anak yang mengalami PTSD dengan tadi standar yang berlaku, maka yang kedua, maka kalau kita bikin program itu, kita harus memastikan bahwa program kita itu bisa menyelesaikan PTSD tersebut, gitu. Apa ukurannya? Apa protokolnya? Apa standarnya? Gitu. Kalau misalnya nggak bisa, jangan ngomong begitu, gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Saya butuh 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 tegas supaya kita punya punya rel nih. Karena sebenarnya wilayah kita tuh luas banget teman-teman. Jadi apa? Ini nih kita tuh di sini nih sebenarnya nih. Sorry 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 salah. Jadi kalau yang 5% dia dia wilayah psikolog lah, wilayah mereka. Kita garap yang ini, gede banget. 90% garapan kita. Nggak kepegang gitu. Harus fokus di situ gitu. Bayang ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang jangan pakai trauma healing lah. Jangan bikin malu FPN gitu ya. Kebayang ya. Jadi kalau mau kita bikin dukungan psikososial gitu ya. Kita bikin kenapa psikososial? Jadi psikososial itu adalah bagaimana kita mendukung bagaimana seorang pulih secara psikis, psikonya, dan juga sosial. Kita membantu anak-anak memperbaiki relasi sosial mereka, memperbaiki keberfungsian sosial mereka. Nah, makanya disebut dukungan psikososial. Kebayang ya? Jadi kita bantu mereka untuk bisa pulih di dalamnya, lalu kemudian bantu mereka untuk bisa berfungsi secara sosial. Nah, contohnya apa berfungsi sosial? Sekolah lagi, main bareng lagi gitu, ngaji lagi gitu. Apalagi tuh? Melakukan apa-apa eh jadi kembali tuh rutinitasnya mereka gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi simple thing sebenarnya kalau kita tahu batasannya. Tugas itu mudah banget gitu. Dan saya yakin teman-teman kompeten di isu ini. Kenapa? Jago ngedongengnya gitu kan. Itu udah kompeten banget buat turun di isu yang garap yang 95% ini. Asal jangan bablas gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kalau kita memahami apa siklus bencana, ini kira-kira begini gambarannya lah ya. Kesiapsiagaan ada di bencananya, jebret misalnya. Gempanya terjadi di sini nih. Di apa namanya? Saya pakai Arnet ya. Di sini gempanya, set gempanya gitu kan. Nah, maka yang pertama adalah respon kritis. Bagaimana kita melakukan respon kritis. Jadi memenuhi kebutuhan dasar itu. Jadi gimana caranya semua orang makan, gimana caranya semua orang punya tempat tinggal, gimana caranya semua orang bajunya ada, gimana caranya semua orang punya akses ke toilet yang baik. Kebutuhan dasar yang kita penuhi di sini gitu. Pendongeng jangan bikin ribet gitu. Di awal-awal hold dulu, gak usah turun gak apa-apa. Dikit-dikit kita lagi ribet, minta bikin acara. Kacau balau nantinya. Kita turun kapan? Seminggu setelahnya boleh lah gitu ya. Udah mulai stabil, udah mulai anak-anak mulai kumpul gitu kan. Ini enggak, kadang-kadang pendongeng turun di hari pertama gitu ya, di Cianjur. Gue bilang, mau ngapain Pak? Gue bilang, mau trauma healing. Udah trauma healingnya nggak ada gitu kan. Kemudian jadi bikin kacau. Kenapa? Karena akhirnya, eh nanti saya cerita ya kenapa begitu ya. Karena di saat-saat awal, kita tidak boleh memisahkan anak dari orang tuanya. Gitu. Pendongeng karena artis dikumpulkan anak semuanya set di satu area. Orang tuanya rasa anak saya kemana? Tidak terjangkau sama dia, tidak bisa diakses sama dia dengan kondisi masih terguncang pasca bencana. Kebayang nggak apa yang terjadi? Bayang teman-teman ya. Maka sebenarnya teman-teman kita tuh punya banyak banget nih wilayah main. Di kesiapsiagaan nih, misalnya teman-teman bisa ngomong tentang belajar tentang resiko bencana, edukasi tentang bahaya. Kita kan jago ngomong nih, jago edukasi ke publik gitu ya, jago handling anak-anak ratusan ribuan. Pakai ilmu itu gitu, buat edukasi tentang ada bahaya gempa bumi, bahaya longsor, bahaya banjir. Edukasi untuk mencegah kejadian bencana, kayak misalnya mencegah itu kayak nggak buang sampah sembarangan, nggak nebang pohon, menjaga air dan lain-lainnya. Ini wilayah kesiapsiagaan. Saat darurat, kalau teman-teman terlatih PFA, sok boleh turun. Tapi kalau tidak terlatih PFA, hold dulu, hold dulu. Nah, karena apa? Karena nanti akan paciwuh, gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah paciwuh dengan teman-teman respon yang sedang bekerja cepat di situ, gitu kan.
Ini saya ngomong dua kaki ya, sebagai orang disaster management sama sebagai pendongeng. Jadi saya biar teman-teman paham konteksnya. Nah, ketika sudah stabil di pemulihan ini, jadi ini masih darurat nih sebenarnya. Ini masih darurat, tapi dia sudah stabil gitu. Nah, jadi kalau kalau nomenklaturnya di Indonesia namanya transisi menuju pemulihan. Transisi darurat menuju pemulihan. Nah, ini tuh di sini eh baru kita turun tuh. Ngapain di sini? Nanti kita bahas di belakang edukasinya. Terus kemudian di pemulihan secara jangka panjang gitu. Ini beda-beda nih konteksnya. Jadi kalau di sini nih saran saya di sini fokusnya adalah bagaimana anak belajar tentang hidup, belajar tentang safety, belajar tentang yang lain-lain yang pokoknya dia butuhkan saat darurat gitu ya. Di sini kita mulai dorong mereka sekolah, dorong mereka untuk kembali beraktivitas dan lain-lainnya. Nanti saya bahas di belakang. Gitu. Kebayang ya flow-nya ya. Ini siklusnya begini kira-kira. Ini kenapa meningkat? Ini tuh lagi tension tinggi nih di sini nih. Gitu. Jadi lagi tension tinggi, nanti lama-lama menurun, baru kita masuk di situ. Gitu. Oke, lanjut ya. Sorry, sorry. Bentar. Nah, maka ini dia apa sedikit aturannya gitu ya. Program harus menghubungkan kembali anak-anak dengan anggota keluarga, teman dan tetangga. Jadi si program kita itu gimana caranya anak-anak tuh main lagi sama temennya, ketemu sama orang tuanya gitu, tetangganya dan lain-lainnya. Bukan malah membuat mereka terasing dari lingkungannya dia gitu. Terus kemudian membantu perkembangan hubungan sosial. Jadi tadi kita bantu mereka untuk main bareng gitu. Caranya gimana kira-kira? Contohnya. Kalau saya paling gampang begini. Saya tuh kalau bikin program, saya bikin eh, program itu gimana caranya aktivitas yang itu anak-anak main bareng, lalu kemudian tanpa perlu kita dampingi, mereka main bareng gitu. Jadi misalnya kasih bola, gampang banget kan? Anak main bola, kasih bola, udah main bola mereka masing-masing. Itu kan buat mereka ngobrol, membuat mereka cerita, membuat mereka aktivitas, bergerak dan lain-lain. Itu memulihkan mereka. Terus kemudian normalisasi kebutuhan sehari-hari. Jadi tadi sekolahnya diaktifkan, madrasahnya diaktifkan. Dulu waktu saya pernah bikin program di Bengkulu itu, karena di Bengkulu itu programnya itu sekolah pagi sampai siang, siang itu kosong sampai malam, bada maghrib sampai malam baru mereka ngaji. Jadi dari mulai bada zuhur sampai maghrib kami tidur siang gitu. Kenapa? Ngapain gitu? Anak-anaknya apa namanya lagi istirahat gitu. Nanti baru sore kita bikin program pagi di sekolah, malam di madrasah gitu kan. Sorenya kita nyediain bola, nyediain mainan buat mereka main anak-anaknya. Gitu aja, sederhana itu gitu. Terus kemudian mempromosikan perusahaan kompeten dan memulihkan kontrol asli mereka sendiri. Jadi apa ya, membantu mereka tuh untuk pulih, membantu mereka tuh untuk lebih aware, lebih apa ya, punya kemampuan sendiri gitu untuk merasa diri mereka tuh mampu gitu. Oh, saya bisa, saya ini. Nah, penyematan istilah trauma itu membuat mereka kompeten gitu. Kenapa? Karena kamu trauma gitu. Padahal bisa jadi mereka nggak trauma, malah enggak biasanya gitu. Karena ketika kita menyebut mereka trauma, melabel trauma, yang terjadi adalah kita melabel mereka objek, bukan subjek. Bahwa kalian tuh korban, kalian tuh nggak bisa pulih tanpa dibantu. Padahal mereka subjek. Makanya sebutnya penyintas kan. Penyintas itu adalah orang yang menyintas, survivor gitu. Jadi ketika mengalami kejadian bencana, mereka tuh selamat dan kemudian dia pulih gitu. Bayang ya teman-teman ya. Jadi main sebenarnya penyintas. Nah, eh klaim, klaim apa bukan klaim ya, apa namanya ya? Penyematan istilah trauma itu membuat itu apa namanya? eh bikin begitulah pokoknya. Kok jadi saya bingung ngomongnya. Gitu ya. Terus kemudian izinkan pengekspresian
rasa duka di lingkungan yang terpercaya ketika anak siap dan jamin penanganan lebih lanjut. Nah, ini dia. Jadi, kita bantu mereka untuk cerita. Di PFA tuh begini, jadi ini namanya PFA ya, Physical First Aid. Jadi bagaimana kita membantu mereka menerima perasaan mereka, apa yang mereka rasakan, bahwa sedih itu normal, kehilangan tuh normal, gitu. Bukan hal aneh gitu. Makanya kita butuh tuh melatih kemampuan mendengar, kemampuan merespon dengan baik gitu. Nah ini PR nih, jangan sampai anak-anak cerita satu kalimat, kita ngomongnya satu cerita gitu kan. Bodoh-bodoh dengerin, yang jadi adalah anak-anak tuh didoktrin sama kita gitu. "Kak, aku takut." "Kamu jangan takut, Kakak punya cerita tentang takut." Iya, padahal belum tentu juga gitu. Belum nggak relevan juga jangan-jangan, apa namanya, si takutnya dengan cerita Kakaknya gitu, karena Kakaknya nggak dengerin gitu. Karena rasa takut sendiri itu kalau diturunin, dipecah tuh akan banyak banget tuh ininya, apa namanya, strukturnya gitu. Itu nantilah ya untuk kita bahas tema lainnya, karena lebih dalam. Jadi bagaimana kita membantu anak-anak untuk bisa untuk cerita, bisa untuk ngobrol, bisa merasa aman dan nyaman sama kita buat cerita gitu. Nah makanya biasanya kalau saya sama teman-teman, saya pakai cerita ini untuk membantu mereka dekat sama saya gitu. Sehingga pasca itu mereka bisa ngobrol sama saya. Saya punya pengalaman menarik waktu, eee, waktu membantu menangani korban bom di Samarinda. Jadi di Samarinda pernah kejadian, di sebuah gereja ada sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu lagi main di depan gerejanya, di sekolah minggu tiba-tiba dilempar bom molotov. Satu orang luka bakar, satu orang meninggal kalau nggak salah, saya lupa. Dan itu membakar dan itu membuat anak-anak itu syok gitu. Membuat anak-anak tuh nggak mau cerita, nggak mau balik lagi ke sekolah gitu, nggak mau balik lagi ke tempat itu. Padahal itu satu-satunya gereja yang di situ, gitu. Nggak mau bayangin dong kalau anak kamu ke gereja gitu kan. Nah itu gereja itu juga gantian kalau nggak salah. Jadi kalau jam segini itu, eee, Kristen apa gitu, saya lupa, pokoknya dibagi-bagilah. Waktu itu saya diminta ke sana untuk bantu mereka, intervensi ke anak-anak itu gitu ya. Yang saya pakai apa? Saya pakai cerita gitu. Saya pakai cerita, saya mendongeng sama anak-anak itu, tapi dongengnya saya strukturkan, kebetulan karena saya player terapis, saya bisa menstrukturkan dongeng itu dan kemudian, eee, membantu anak-anak buat mau cerita gitu akhirnya. Jadi ketika dongeng sama saya, jadi waktu saya dongeng, teman-teman psikolog yang terlibat juga ikutan main bareng, dongeng bareng, kemudian mereka kenal tuh sama saya, sama kakak-kakak psikolog segala macam. Setelah itu mereka bercerita dengan apa, dengan lebih nyaman. Sebelumnya kan asing ya, "Ini siapa sih?" Gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai tuh teman-teman. Jadi kita pakai, kemampuan kita dalam bercerita, kemampuan kita dalam membuat sebuah apa ya, jadi intinya gini, cerita saya itu tentang bagaimana anak mau main ke sekolahnya kembali, dan kemudian bagaimana anak mau cerita tentang apa yang dirasain sama dia. Nah, kan gitu kan. Akhirnya anak tuh, "Ah, iya aku cerita deh," gitu, ke kakaknya, ke psikolog dan segala macam. Saya nggak tahu pasca itu bagaimana intervensinya karena teman-teman psikolog yang sudah mengambil alih gitu. Jadi saya merujuk gitu. Oke, tugasnya selesai ya, rujuk ke teman-teman psikolog di Samarinda di sana. Kebayang nggak teman-teman ya? Jadi jangan pernah bilang ke anak-anak ketika dia bilang takut, bilang jangan takut. Dia memang takut dan itu normal. Jadi, "Kak, saya takut." Jangan takut, ada Kakak." Kakaknya aja penakut. Adik-adik jangan takut gempa." Kakaknya aja nggak berani tidur dalam apa, tidur di dalam ruangan gitu kan, tidurnya maunya di tenda yang aman gitu. Kakaknya aja gemeteran kalau ada gempa gitu. Ngomong, "Jangan takut gempa." Kakaknya aja tidak menerima bahwa dia takut gitu. Gimana memulihkan anak-anak gitu. Jadi, ya ketika anak bilang takut, iya wajar, normal. Kakak juga takut ketika gempa karena kan gitu kan, karena gempa itu bisa membahayakan bla 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 bla. Dan gunakan rasa takut tadi itu untuk sebuah hal yang positif gitu. Jadi gimana biar nggak takut lagi? Misalnya dengan latihan atau kemudian dengan saya pernah ngalamin Kakak-kakak di Bengkulu juga ceritanya ini menarik. Jadi pasca didongengin, pasca diajak bermain tentang kesiapsiagaan bencana gempa bumi gitu ya, anak-anak nanya gini, "Kakak, saya mau tanya, Kak, kapan gempa lagi?" Aduh, kacau gue bilang. Jadi mereka
berani akhirnya apa karena bukan berani jadi mereka merasa siap aku siap kak kata ilmu aku siap gitu karena mereka dilatih gitu sebelumnya mereka nggak siap apa takut karena nggak siap kebayang ya kak ya jadi program yang kita buat itu program-program yang kayak gini nih jadi menghubungkan kembali anak-anak dengan orang tuanya tetangga membantu perkembangan hubungan dan interaksi sosial normalisasi kehidupan Mm-mm. sehari-hari jadi nah saya mau yang ketiga nih ini penting buat teman-teman jadi eh kemarin di grup itu ngomong tentang attachment ya. Eh agak masalah nih teman-teman. Ini masalah kalau kita terlalu dekat sama anak-anak sehingga ketika kita pulang anak-anak tuh sedihnya apa dalam gitu. Jangan-jangan kehilangan kita itu jauh lebih sakit dibandingkan ketika mereka mengalami gempa bumi ya, atau bencananya gitu. Jangan-jangan. Saya belum riset dan saya bisa ngomong. Tapi saya khawatir itu gitu. Kenapa? Karena kita terlalu dekat segala macam ke mereka. Nah, gimana cara supaya tidak attach berlebihan? Tadi kita mendorong ini nih, ormas kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kalau di kami, di Kids Foundation itu kita punya standar. Kami itu hanya bertemu dengan anak maksimal 2 jam sehari. Maksudnya bertemu tuh main bareng, atau cuma 2 jam sehari, maksimal itu. Gitu. Kalau mau butuh panjang lagi, berarti harus ada guru atau orang lokal yang terlibat di situ. Supaya apa? Supaya anak nggak terlalu dekat sama kita gitu. Jadi biar mereka dekat aja gitu ya. Dekat sama kita, lekat sama kita, tapi tidak tidak berlebih lekatnya gitu. Jangan sampai mereka nanti nggak bisa lepas dari kita gitu. Nah makanya kalau di program itu ada namanya exit program. Jadi bagaimana akhirnya kita bikin program, kemudian kita pelan-pelan mengalihkan si program itu ke teman-teman lokal. Nah kalau di tim Kids One Foundation ada aturan, kita itu tidak boleh membuat agenda baru anak-anak. Maksudnya apa? Jadi misalnya gini, pas turun, kita tahu nih, anak-anak itu mereka setiap jam 7 sampai jam 12 sekolah. Satu, ya kan? Kemudian mereka ada ngaji jam maghrib sampai isya, gitu kan? Isya pulang. Nah, kita tidak membuat program selain di dua waktu itu. Kenapa? Alasannya, tadi kita pengen membuat ini normal kembali gitu. Pengajiannya normal, kemudian apa namanya? Sekolahnya normal. Ketika di daerah-daerah yang ada sekolah minggu, ya kita di sekolah minggu aktivasinya gitu. Bukan bikin waktu lagi di lain waktu gitu. Jadi sekolah minggunya kita aktifkan gitu. Bagaimana akhirnya mereka bisa aktif di sekolah minggu itu. Kebayang nggak teman-teman? Jadi di normalisasi. Nah, fungsinya apa? Nanti ketika kita pergi, anak nggak kehilangan. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah pola normal mereka gitu. Pagi sampai sore, pagi sampai siang sekolah, sore ngaji, atau hari Minggu sekolah Minggu atau yang lain-lainnya gitu. Untuk Sumatera Barat kan mereka ngajinya habis subuh kan, jadi ya habis subuh kita programnya gitu. Gitu. Jadi bagaimana akhirnya kita mengikuti polanya mereka gitu. Itu salah satu cara biar nggak attach gitu. Jadi kita nggak bikin sama sekali nggak bikin program baru. Jadi sebenarnya program itu sesuai dengan polanya mereka gitu. Ya berarti sekolah-sekolah gitu. Selebihnya ngapain? Ya kalau kami sih istirahat gitu ya. Kalau saya enggak, kalau saya ngerjain program di bidang lain, di bidang WOS, di bidang yang lain-lainnya gitu. Jadi santai banget gitu. Makanya kalau dibilang kok santai banget sih, ya emang santai gitu. Karena itu semua terpola, ada patternnya, ada polanya gitu. Nggak gerubak gerubuk, nggak karu-karuan gitu. Gitu. Kebayang ya. Termasuk gini teman-teman, masalah normalisasi hidup sehari. Termasuk ketika teman-teman over program. Saya program gini. Jadi pernah ngalamin pagi siang malam anak tuh digeber sama dongeng. Saya pernah ngalamin itu di Situ Gintung. Jadi Situ Gintung itu yang mengungsi di UMJ itu hanya beberapa orang sebenarnya. Itu selama seminggu dari pagi sampai malam itu mereka dihajar sama dongeng trauma healing. Paginya apa? Wah itu anak tuh sampai overlap lah, overload lah. Wah udah apa udah penuh banget itu kan. Saya waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya udah bilang ke teman-teman apa Kementerian Sosial yang Pak ini udah over, stop lah stop. Nggak bisa gitu kan. Mereka nggak bisa handling itu. Di Gelagah Harjo dulu di Jogja, saya atur nggak bisa masuk soalnya di jam ini.
Ya tapi nakal-nakal juga yang mereka main apa main potong di belakang layar. Jadi waktu di Setu Gintung itu 12 apa seminggu itu mereka dihajar itu di apa di terus itu saya mau masuk nggak bisa dan saya nggak mau masuk juga ini terlalu terlalu crowd gitu kan. Apa yang saya lakukan? Saya menggarap yang nggak digarap orang lain. Apa itu? Saya menggarap anak-anak dan remaja yang bukan korban langsung, tapi mereka melihat kejadiannya. Wah, itu banyak banget tuh. Jadi kejadian bikin helikopter helikopter mayat tuh muncul di situ semua tuh. Mereka ketakutan habis subuh segala macam itu di situ muncul semua. Dan mereka nggak pernah digarap sama sekali. Kenapa? Karena orang-orang sibuk ngurusin yang 12 jam apa 12 orang itu. Oke, kurang menit lagi boleh Kak. Siap, aman. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita me membikin pola yang itu membantu mereka kembali ke pola normal lagi. Jadi nggak bikin pola baru, sehingga apa? Nggak kehilangan kita gitu. Kebayang ya? Gitu. Oke. Nah, makanya teman-teman di bencana maka anak-anak belajar untuk ini. Jadi mereka tuh belajar untuk pulih. Jadi anak ini belajar untuk mengelola emosinya dia, gitu ya. Jadi belajar untuk eh tahu gimana cara relaksasi. Jadi kalau saya tuh ngajarin relaksasi gimana. Jadi ngajarin tentang bagaimana kalau takut. Jadi ada istilah saya tuh punya punya metode namanya eh dongeng saya tuh pakai kura-kura. Jadi kura-kura itu kenapa kura-kura? Saya jadi gini, saya tuh kalau pernah ada yang pernah ngeliat ya, saya tuh mendongeng sambil anak-anak belajar relaksasi otot. Jadi bagaimana mengendorkan otot kepala sampai otot kaki. Nah itu pakai cerita, pakai dongeng. Nah saya pakai kura-kura ininya apa namanya tokohnya. Kenapa kura-kura? Karena kura-kura itu bisa latihan. Dan salah satunya adalah di kura-kura saya bisa ngelatih anak-anak untuk belajar bahwa eh jadi gini deh. Mereka sering takut. Kenapa? Sering takut karena gempa itu bermula barengan dengan suara suara gemuruh gitu kan. Maka ketika suara gemuruh yang terjadi adalah gempa, dianggap gempa gitu kan. Karena mereka masih attach tuh, masih nempel tuh, apa masih anchoring ke si gempa tadi. Nah, yang saya lakukan apa? Saya melatih mereka untuk ngecek gitu, ngecek ulang bahwa suara gemuruh itu belum tentu gempa. Caranya gimana? Ya tadi pakai kura-kura gitu. Jadi kura-kuranya kan apa masukin kepalanya terus kemudian dia keluarin kepalanya gitu. Itu kan sekalian sekalian latihan mereka untuk ngecek bener nggak sih ada gempa. Jadi cek dulu. Yang kedua adalah mereka latihan relaksi otot dan apa pundak gitu-gitu. Jadi kita ajarin untuk pulih gitu ngajarin ngecek bahwa ya macam-macam lah ya. Kayak misalnya ada mati lampu gitu kan. Mereka belajar untuk aktif dengan gelap kayak gitu-gitu. Terus yang kedua adalah belajar untuk hidup dalam situasi darurat. Nah, ini penting. Mereka akan hidup di kondisi yang itu berbeda sama sehari-hari. Tinggal di pengungsian, hidup dengan ribuan orang, terus kemudian mereka terekspos dan lain-lainnya. Maka kita punya tugas buat ngajarin mereka. Teman-teman Gepuk itu udah keren banget karena teman-teman Gepuk punya program apa edukasi tentang stop kekerasan seksual itu di bencana, wih itu nyata apa itu jadi penting banget gitu. Jadi kalau kita di bencana fokus aja ngerjain satu satu isu itu, wih itu udah berguna banget. Kenapa? Karena nggak ada lagi selain kita gitu. Yang jago kan kita doang gitu untuk ngomong ke anak-anak banyak itu gitu kan. Ya udah kita pakai untuk itu gitu. Jadi nanti kalau di kami punya semacam apa ya, punya semacam checklist modul tuh ya. Apa aja materinya yang perlu diajarin di situ. Dari situ kita turun ke dongeng, turun ke aktivitas dan lain-lain. Lalu berarti untuk belajar. Ini adalah anak-anak jadi gini, kalau di bencana itu kan sebenarnya apa ya? Ekstrimnya, kalau ekstrimnya kan pendidikan mati ya. Nah, bentuk belajar itu sebenarnya adalah bagaimana kita membantu anak belajar untuk belajar. Jadi belajar literasi, belajar matematika dasar gitu. Jadi mereka punya baseline lah, punya dasar untuk belajar nanti ke masa depannya. Juga di konteks Indonesia adalah ini adalah bridging untuk kita aktivasi sekolahnya, nanti lama-lama kita kita lepas tuh ke gurunya gitu. Jadi kayak gitulah kira-kira polanya.
Yang terakhir adalah belajar untuk hidup di masyarakat. Jadi kita ajarin mereka untuk bagaimana berinteraksi, bagaimana adab, aturan segala macam. Supaya apa? Supaya nanti mereka bisa pulih gitu. Karena mereka bergaul dan ada di masyarakat. Gitu Kak, kira-kira sebenarnya masih banyak, cuma kita terbatas waktu. Saya nggak bisa banyak cerita untuk ini. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Isma untuk ilmunya. Luar biasa sekali. Tadi apa namanya kita sudah belajar banyak tentang bagaimana sih peran pendongeng itu dalam apa namanya perannya sebagai eh apa namanya? Mohon maaf agak kedistrak ada bayi Biasa di sini. Kak. Sebentar, mohon izin sebentar. Ya, baik, mohon maaf. Ya, tadi adalah pemaparan dari Kak Izma mengenai peran pendongeng dalam situasi pasca bencana ya. Sebenarnya nggak hanya pasca bencana, tapi sebelum pemicu pun pendongeng itu punya peran yang besar untuk menyiapkan anak-anak tentang edukasi pencegahannya, tapi juga banyak yang bisa kita lakukan saat bencana sudah terjadi ya. Dan tadi sudah banyak dipaparkan mengenai program yang idealnya itu seperti apa sih, dan saya juga belajar banyak sekali pada malam hari ini ya. Tapi mungkin sekarang adalah saatnya untuk kita membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman, kakak-kakak pendongeng yang hadir di sini pada malam hari ini yang mungkin dari tadi sudah penuh kepalanya gitu ya dengan ilmu-ilmu baru, tapi juga kayaknya banyak yang pengen ditanyakan kepada Kak Isma. Boleh kita buka untuk sesi tanya jawab sekarang. Boleh raise hand bagi yang ingin bertanya langsung atau mungkin boleh juga untuk dituliskan di kolom chat. Begitu ya, kurang lebih silakan teman-teman, kakak-kakak bagi yang ingin bertanya. Ya, Kak Izma, aku padamu, kata Kak Gary. Aduh, saya geli dengernya. Menyala kakakku gitu ya biasanya kalau kata orang-orang gitu. Kalau keren sekali gitu. Wah, baik. Adakah kakak-kakak yang ingin menanyakan atau mungkin berbagi pengalamannya mungkin ya ketika terjun langsung ke anak-anak penyintas bencana? Ya, sambil mengumpulkan pertanyaan. Oh, ada yang mau open mic untuk bertanya? Makanya boleh mau tanya, sorry, Boleh, Kak Nurma, silakan. bentar ya kalau apa nggak open cam. Silakan. Oke. Kak Isma, punten, terima kasih pemaparannya. Aku mau tanya tadi yang materi tentang, bentar, ini apa, waktu ya, 8 minggu pertama, kemudian ada yang setelah 8 minggu gitu ya. Pembagian ini sih, waktu Ini Kak, bencana. ini ya. Hmm, betul, 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 ya. Apakah ini di setiap situasi itu sama Hmm. bencananya gitu ya? Karena kan kayak kalau diperhatikan setiap bencana punya ininya masing-masing. Untuk apa ini standarnya atau memang nanti disesuaikan timnya bikin rencana baru atau gimana? Ada ininya nggak? Mungkin gambaran untuk untuk apa rentang waktunya ya gitu. Nah, oke. Mohon. Menarik ya. Menarik nih. Tadi ya, apalagi saya udah bilang wanti-wanti ya, jangan turun dulu gitu, jangan turun dulu ketika Oh, kondisi chaos ya. iya, tahan Apa dulu, tahan batasannya? gitu. Udah pengen turun aja gitu kan. Iya, Nah, iya. jadi gini Kak, eh sebenarnya apakah ada nggak ada nggak ada acuan khusus. Jadi gini, saya cerita sama teman-teman ya. Jadi dalam dalam
dalam istilah kita di Indonesia itu kita punya mengenal 3 kondisi darurat. Yang pertama namanya siaga darurat. Ini bencananya belum datang, tapi sudah bergerak. Misalnya kita tahu bakal ada taufan. Kan sekarang taufan itu udah kelihatan ya. Ininya apa namanya siklon itu udah kelihatan apa Biasanya di BMKG tuh udah ada. pergerakannya kan. Mm. Maka aktif nih siaga darurat. Kita pindah itu anak diusin duluan. Kemudian tanggap darurat, ingat ya, tanggap darurat. Ini tuh kejadian pas bencana. Brak, kita segera memenuhi ininya. Tanggap darurat ini fokusnya apa? 3 fokusnya. Yang pertama fokusnya adalah memenuhi kebutuhan fisik, makan, pangan, sandang. Udah 3 fokusnya itu, gitu, gitu. Jadi fokusnya gimana caranya orang tuh makannya aman, punya perlindungan, punya shelter, dan punya baju gitu. Kebutuhan Nah, dasar ya. kebayang Kak ya? Nah, Makanya yang berangkat duluan tuh ya teman-teman. Jadi istilahnya saving life. Jadi menyelamatkan nyawa gitu. Fokusnya di situ gitu. Gitu. Nah, eh, boleh nggak kita berangkat di masa itu? Boleh-boleh aja sebenarnya Kak. Boleh Kak. Tapi tadi prioritas, kebayang nggak? Contoh waktu Palu, ya kan waktu Palu. Susah kan ke Palu waktu itu kan. Dikit apa namanya pesawatnya dikit segala macam. Ya kita ini pendongeng, hold dulu aja gitu. Jangan maksa berangkat gitu. Biarkan dulu teman-teman respon, teman-teman disaster management berangkat duluan supaya mereka set up program di sana stabil dulu gitu. Gitu. Kebayang nggak bedanya nggak? Kebayang kayak ya. Tapi kalau ya, misalnya iya. kayak Cianjur ya boleh aja di awal-awal berangkat. Tapi jangan bikin paciwe ini apa namanya program gitu. Jadi makanya kita nanti kalau turun ke lapangan tuh kita butuh juga tuh untuk ngatur pola gimana caranya masuk dengan baik dan sebagainya gitu. Nah, balik lagi kita tadi Kak. Nah, eh biasanya Kak, eh rata-rata tanggap darurat itu sekitar 2 minggu, 14 hari. Itu biasanya begitu. Dan bisa diperpanjang. Nanti tergantung, jadi tergantung apa namanya. Ini saya wawancara ke teman-teman ya. Jadi gini, kita ngomongin darurat versi pemerintah, ada darurat versi keumuman. Bedanya apa? Kalau versi keumuman tuh ya darurat gitu, kondisinya darurat gitu. Kalau versi pemerintah darurat tuh adalah sama dengan gimana caranya anggaran turun. Nah, gitu ya paham ini ya. Jadi kalau misalnya pemerintah bilang tanggap darurat gitu kan, itu belum tentu kondisi belum stabil, jadi stabil gitu. Tapi emang belum apa masih tanggap darurat supaya apa? Supaya kalau buat kami di bencana bilangnya supaya DSP bisa turun tuh, dana siap pakai bisa turun. Ya kira-kira itu mah politik lah ya. Tapi kira-kira gitu. Jadi jawabannya adalah kan nggak ada waktunya, tapi tadi kita melihat kondisinya gitu. Butuh nggak kita turun saat itu juga? Ada nggak antrian orang masuk ke sana gitu ya? Supaya nanti kita nggak beban itu segala macam. Kita kalau terlatih PFA ya masuk gua di awal-awal gitu. Saya tuh masuk Cianjur hari kedua gitu. Langsung megang PFA anak-anak gitu ya. Gitu. Cara PFA-nya nggak ngomong anak-anak. Dia datang ke apa namanya ke pengungsian gitu ya, ke shelter ngobrol, terus anak kumpul cerita bareng segala macam, gitu. Gitu aja, nggak bikin acara ayo kumpul nggak gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Gitu-gitu aku bayang Kak gambarnya. Jadi memang nantinya PR-nya adalah kita harus tahu kapan kita bisa turun. Kenapa? Supaya nanti satu nggak bahaya buat kita juga Kak. Gitu. Karena perlu tahu juga Kakak, turun di masa darurat itu berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi masih banyak puing, masih banyak benda-benda berbahaya. Terus kemudian kalau di tsunami, eh ya saya ngalamin sendiri gitu kan waktu di Aceh gitu kan. Misalnya ngangkatin mayat tangannya putus karena misalnya apa namanya eh rusak. Itu kan masih kita alamin. Ya kita turun, aku turun tsunami itu seminggu setelah pasca kejadian bencana ya. Ya itu masih ngalamin tuh apa namanya mayat di kanan kiri jalan bergeretakan segala macam gitu. Jadi kita perlu tahu kapan kita sanggup turun itu. Terutama yang perempuan juga ya. Kan teman-teman nggak terlatih untuk hidup di bencana gitu kan. Beda sama aku memang hidup di situ gitu kan. Kalau bencana ya senang gitu kan, iya berangkat gitu kayak happy gitu kan. Tapi kan teman-teman nggak begitu gitu. Nanti itu jadi masalah juga.
jangan-jangan nanti malah teman-teman yang terdampak psikologis. Nah, saya perlu ngomong nih teman-teman. Jadi ada istilah survivor tuh teorinya macam-macam ya, tapi kayaknya ada 3 lah. Yang pertama primer survivor, orang yang mengalami langsung nih kejadian bencananya, gitu ya. Yang kedua tertiary survivor, orang yang nggak ngalamin langsung, tapi secondary survivor, tapi dia nyambung gitu. Misalnya ayah yang nggak ada di situ gitu, anaknya eh, ini atau orang-orang yang keluarganya kena segala macam. Yang ketiga nih tertiary survivors atau penyintas ketiga, lapis ketiga dia itu kita nih relawan. Teman-teman, saya mau ngomong sama teman-teman. Saya sampai sekarang, enggak sampai sekarang sih. Saya baru selesai melepaskan saya traumatis tentang gempa bumi. Jadi tentang tsunami. Bayangin teman-teman, saya setiap bikin event di pantai malam-malam ada musik, saya stres. Kenapa? Karena langsung nyangkut ketika saya turun di Aceh waktu itu. Karena cerita gitu ya, Aceh itu eh pergi apa ya? Jadi kan gitu ceritanya kan. Jadi malamnya ada pesta, pagi tsunami kan. Nah, ketika saya bikin event, misalnya saya kan outbound misalnya gitu ya. Event malam-malam tuh main apa organ tunggal tuh saya stres, Kak. Beneran, Kak. Waduh, jangan-jangan tsunami gitu kan. Apalagi kan saya tahu peta tsunami ya. Saya tahu mana daerah tsunami. Jadi, wah itu stres banget. Saya tuh baru lepas itu tahun 2016. Ketika ketahuan kalau saya punya traumatis, saya PTSD itu. Itu PTSD. Itu namanya PTSD begitu. Bayangin kan udah berapa tahun tuh Aceh, udah hampir 20 tahun ya, 20 tahun ya. Saya masih mengalami itu. Itu PTSD. Nah, saya terapi khusus sama psikolog gitu untuk melepaskan si beban ke belakang itu gitu. Saya 2 kali, Kak. Saya 2 kali harus duduk di bangku eh, diterapi oleh psikolog gara-gara punya apa? Punya gangguan pas bencana. Dan itu berat, Kak. Gitu. Makanya saya sama teman-teman PR banget nih untuk ngomong bahwa ayo siapin diri kita gitu. Jadi emang nggak sotoy selonong buaya juga gitu turun bencana gitu. Gitu. Bayangin teman-teman turun ke dongeng terus kemudian teman-teman ngeliat kondisi yang kacau balau gitu kan. Mau bantu nggak bisa bantu gitu. Oh kan cuma bisa ngedongeng doang. Nggak ada. Ayo bisa tuh apa terganggu psikologisnya. Makanya kalau di kami kita punya standar Kak. Standar namanya pemulihan psikologis buat relawan. Wajib gitu. Jadi ada konselingnya, ada ngobrolannya, ada pengelolaan pattern timnya segala macam. Jadi semuanya rapih. Jadi kita nggak ada lagi kejadian teman-teman relawan yang pulang-pulang tuh malah bawa beban besar di belakangnya. Gitu Kak, kira-kira Kak. Jadi nggak ada batasan waktunya. Ini karena dari UNICEF itu kan kalau jadi gini, saya teman-teman cerita ya. Jadi kalau ngomong tentang standar internasional itu mereka pakai standar katastropik. Maksudnya bencananya gede banget gitu. Makanya 8 minggu biasanya. 2 bulan gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi ini bakal banyak banget ini apa namanya nyangkutnya di mana gitu. Gitu Kak. Jadi panjang jadi banyak Iya, banget. menarik menarik banget. Harus harus ini kayaknya perlu berapa Jadi bulan banget belajar nih. nih. Nggak cerita beginian. Harus belajar banyak lagi. Tapi ini pembukaan yang sangat memantik sekali. Terima kasih ya Kak Isma. Ternuhun. Baik, terima kasih juga Kak Nurma atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih di chat Kak Isma. Yang pertama dari Kak Santika. Kak Isma sharing dong satu contoh cerita atau aktivitas untuk mempromosikan perasaan kompeten dan memulihkan kontrol atas kehidupan sehari-hari bagi anak-anak penyintas bencana. Oke. Bagaimana menurut Kak Isma? Eh, jadi contohnya gini, anak-anak itu jangan dibantuin, tanda kutip, ketika mereka harus sudah bisa lakukan sendiri. Jadi menyiapkan makannya mereka makan sendiri, ayo kita masak bareng, ayo makan bareng, itu kan kontrol bahwa oh aku bisa loh makan sendiri, aku bisa loh masak sendiri, aku bisa loh ngambil sendiri. Jadi membuat mereka tuh merasa aku bisa pulih gitu, aku bisa lakukan itu sendiri tanpa dibantu orang gitu. Kebayang Kak aktivitasnya, jadi kita bikin kayak gitu-gitu kan Kak. Nah apa namanya jadi kita bantu mereka untuk mereka melakukan kemampuan mereka dengan baik sendiri gitu. Pakai baju sendiri, kemudian mereka bisa belajar sendiri gitu. Apalagi pergi ke sekolah sendiri, kayak gitu Kak. Bahwa mereka kompeten, mereka bisa pulih gitu, bergerak gitu. Kebayang Kak?
Jadi nggak cuma dongeng akhirnya kan bentuknya kan. Ya dongeng bisa ya, dongeng dengan misalnya, oh contoh. Eh, ini menarik. Jadi eh waktu di Garut, waktu di Garut, anak-anak itu hari Senin ada pengumuman, hari Senin sekolah. Ternyata ada kecemasan di anak-anak bahwa aku kan nggak usah sekolah, gimana sekolah nggak ada bajunya, ya kan? Karena bajunya kan kesambet apa ke tidak banjir bandang. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita dongeng ke mereka bahwa sekolah itu nggak perlu pakai baju, nggak perlu pakai baju, sorry, nggak perlu pakai seragam gitu ya, nggak apa-apa gitu ya seragam. Terus kemudian mereka bisa memilih kapan waktunya gitu kan. Terus kemudian mereka bisa ngatur sendiri jadwalnya gitu. Jadi kita bikin begitu program-programnya Kak, gitu. Wah ini bakal detail Kak, karena kalau drone program tuh akan banyak ini ya, karena nanti kita akan ngecek nih aman nggak, kita ngecek juga kemudian kira-kira bakal memicu eh, sesuatu nggak kayak gitu-gitu. Gitu Kak kira-kira Kak. Jadi membuat mereka merasa bahwa mereka tuh sanggup melakukan hal itu sendiri gitu, bukan harus dibantuin orang. Jadi gini, saya mau ngomong teman-teman, dari kita dulu harus beresin. Ingat bahwa orang-orang itu yang mengalami bencana itu dia korban, betul korban sebagai orang terkena dampak, tapi mereka bukan objek, tapi mereka subjek. Jadi mereka tuh bisa pulih dengan sendiri tadi ya. Nah, apa yang kita lakuin? Kita itu membantu mereka untuk pulih. Nah, kebayang ya. Jadi bukan memulihkan mereka, enggak. Kita membantu mereka untuk pulih. Jadi saya selalu bilang gini, ibu-ibu saya hanya membantu ya. Jadi ibu-ibu yang melakukan ini sendiri gitu kan. Makanya kalau misalnya di bencana tuh contohnya ya, saya tuh dapur umum. Dapur umum bencana itu saya nggak pernah bawa relawan banyak-banyak Kak. Saya cukup bawa 1-2 orang ahli gizi atau chef gitu ya. Kemudian set up program, ibu-ibu saya ajakin, saya ajarin masak di situ. Yuk masak. Kompeten ibu-ibu tuh. Saya bisa masak lagi, bisa ngobrol, bisa melakukan banyak hal segala macam. Nah kayak gitu. Jadi mereka tuh subjek bukan objek gitu. Makanya tadi ya, saya bilang tuh, bencana makan-makan. Iya, saya mau makan-makan mulu gitu kan. Bayangkan kakak, hari ketiga pasca Cianjur, saya bikin nasi kebuli di Cianjur coba. Asik kan? Karena dari awal kita udah set up program untuk matang gitu. Gitu Kak. Baik, Kak. Berarti kita mendorong perasaan berdaya tumbuh dari Betul Kak. anak gitu ya. Supaya Hmm, rasa percaya diri untuk melakukan sesuatunya sendiri lagi. betul Kak. Baik. Oke, ini pertanyaan di kolom chat ternyata Banyak. Gerudul tambah. juga akhirnya. Ada yang raise hand juga. Gimana Kak Isma? Mau yang dari chat dulu atau yang tadi ada yang raise hand? Apa diturunin lagi tangannya? Karena kepencet. Oke, kita yang dari chat dulu saja kalau begitu ya. Oke. Selanjutnya ada hmm, Kak Yoga. Penting juga kah Kak kita laporan ke Oke. BPBD? Penting Kak. Hmm. Nah, kayak saya perlu ngomong teman-teman ya. Jadi ini juga penting ya teman-teman. Jadi kalau dalam bencana itu biasanya ada eh, namanya ada klaster. Jadi klaster itu, aduh lah nggak usah lah. Saya tadi mau nyari, ini lagi, terpanjang lagi. Jadi di bencana itu ada namanya klaster. Klaster itu lembaga-lembaga yang bidangnya sama dalam bencana. Jadi misalnya saya sama Kak Ojan tuh di pendidikan. Kak Ojan mewakili KMI, saya mewakili Kismal Foundation gitu kan. Jadi di klaster pendidikan itu kita ngapain? Kita mengaktifkan sekolah, pemulihan di pendidikan dan sebagainya. Ada klaster kesehatan yang ngurusin kesehatan tuh dari mulai masalah gizi, masalah ini bla 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 bla. Terus kemudian ada klaster perlindungan yang itu ngomongin masalah shelter, ngomongin masalah kekerasan, nyari kekerasan, ngomongin tentang air segala macam, apa hak air segala macam. Ada klasternya konstruksi rehab rekon misalnya. Teman-teman PU tuh bikin bikin bangunan, gitu-gitulah ya. Nah, ada juga namanya posko namanya. Nah, posko ini jadi teman-teman perlu paham nih. Pos Komando atau SKPDB, Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana. Nah, jadi ini resminya nih namanya SKPDB atau Pos Komando Bencana, Pos PDB. Nah, posko ini adalah pos komando, cuma satu, ingat. Jadi teman-teman kalau ke bencana jangan pakai nama posko, karena standar itu pos cuma satu, pos komando cuma satu, yaitu yang ada ditunjuk sebagai pos penanganan darurat bencana. Nah, kita sebagai orang yang terlibat harusnya lapor gitu ke pos PDB ini.
lapor saya Izma, saya buat tim sekian, program saya ini gitu. Supaya apa? Satu, supaya kita bisa metain berapa banyak orang terlibat, ya kan? Bagi-bagi orang. Yang kedua, kita tahu teman-teman di mana gitu. Kalau kalian hilang, kita tahu kan kalian hilangnya kemana gitu. Penempatnya di mana gitu. Enaknya biasanya nih kalau di pos PD itu riweuh paciweuh Kak biasanya Kak, pusing Kak. Kenapa? Karena orangnya kan baru ya kebanyakan. Tapi kalau di pos klaster itu biasanya orangnya 4L, lu lagi gitu. Jadi kalau dilihat kalau teman-teman pernah terlibat di pos pendidikan tuh, kalau lihat masih ada di grup WA-nya nih, grup WA Gempa Pak Lombok, grup WA Gempa Palu, grup WA Gempa Cianjur, orangnya sama. Dia lagi tuh. Pindah-pindah lo karena emang iya kan udah spesialis ya. Kayak saya tuh pasti spesialis tuh. Udah pasti tuh saya ada di pendidikan sama di gizi. Itu udah pasti udah bicara itu kan. Karena dan itu saya kalau di situ tahu oh ada Izma sama Kisma lagi bawa tim konselor menyusui sama PMB darurat misalnya gitu kan. Oh ada Izma lagi bawa tim Kisma lagi pendampingan di PAUD A B C D F G gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Nah, itu penting untuk tahu. Jadi kita nggak apa namanya. Dan enaknya apa, Kak? Kalau udah begitu, kita bisa ngatur orang, Kak. Jadi karena saya ditempatkan di PAUD A, semua yang masuk ke situ lewat saya lapornya. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti kejadian kayak tadi tuh. Saya cerita tadi di Gintung kan, anak-anak dihajar dengan berbagai macam apa trauma healing seharian gitu kan. Jadi trauma-trauma healing itu bisa jadi kan itu kan. Nah, kayak gitu. Jadi enaknya begitu. Jadi kita bisa ngatur itu gitu. Bisa galak lah. Kamu siapa? Nggak terdaftar. Sombongnya begitu kan. Tapi buat kebaikan, buat kerapihin. Gitu kayak Yoga ya. Terus kemudian kalau dari Kak Isma, mohon maaf habis karena waktunya. terbatas, mungkin kita boleh ke pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Baik, mungkin dari Kak Riza Amelia ya mengenai seberapa efektif mendongeng dengan sasaran anak-anak karena kan usianya beragam, ada yang SD sampai SMP. Dan mungkin saya juga mau sedikit menambahkan pertanyaan nih, colongan nih moderator juga mau nanya mengenai cerita gitu ya. Kira-kira Hmm. ada nggak sih jenis cerita yang ideal atau mungkin yang harus dihindari seperti itu ya Kak? Karena mungkin kan ada hal-hal yang mungkin nggak boleh terlalu dikulik mengenai perasaan apa mungkin traumatisnya anak-anak gitu atau Hmm. sebenarnya itu cerita aja seperti biasa kita mendongeng gitu ya mungkin itu bisa berkaitan juga dengan pertanyaan Kak Riza Amelia. Ini lebih gampang Kariza pertanyaan daripada pertanyaannya Kak Kanya ini panjang ini bahasanya. Oh kirain masih berkaitan juga tentang Ya, mendongeng. jadi gini Kak. Jadi gini, kalau misalnya efektivitas antara berapa anak itu jatuhnya ke manajemen kelas. Jadi memang saran saya sih dibagi ya anak-anaknya per masing-masing usia gitu kan ya. Jadi usia SD awal, SD akhir, terus kemudian SMP, terus SMA gitu kan. Jadi biar nanti program itu bisa bisa lebih tajam gitu ya ininya apa namanya intervensi programnya gitu Kak. Jadi tapi ya kadang-kadang juga dihajar bareng tuh bareng-bareng ya tapi ya itu kan akhirnya balik lagi ke kemampuan kita ya sebagai pendongeng gitu ya. Tapi gini Kak, saya butuh ngomong nih ya sebagai orang yang bekerja di intervensi sosial. Jadi kalau kita bikin program maka kita bertanggung jawab untuk mengukur impact-nya. Kebayang nggak? Jadi kalaupun kita tidak bisa ukur impact secara profesional, minimal dari awal kita mendesain program untuk impact-nya sudah bisa kita baca gitu, sudah bisa kita ukur gitu. Contoh misalnya gini, misalnya saya bikin program anak kembali ke sekolah gitu kan ya. Ya udah, impact-nya apa ukurannya? Dari awal saya bikin program tuh kepikiran bahwa anaknya tuh oh, kalau anak sekian persen kembali ke sekolah itu dia baik gitu kan. Nah, makanya akhirnya ketika kita mendesain program based on impact itu, maka kita akan mendesain program terstruktur. Usia ini beda, usia ini beda, usia ini beda, usia ini beda. Gitu, Kak. Tapi ya kalau kondisinya kita didorong buat cerita banyak-banyak, ya makanya cari cerita yang memang itu bisa bantu mereka untuk pulih. Tadi ya, 4 hal tadi, Kak. Nah, yang nggak boleh apa ceritanya? Yang pertama adalah yang nggak boleh itu cerita untuk mengungkit kembali si cerita kejadian bencananya gitu. Gitu. Kebayang kayak. Jadi misalnya tentang gempa buminya. Nih termasuk Kak, saya ngomong sama teman-teman, termasuk spanduk kita. Coba. Emang ngapain spanduk-spanduk gambarnya rumah runtuh coba? Buat apa coba? Jangan gitu dong. Bikin spanduk yang ceria lah. Masa kita ceria spanduknya gambarnya serem-serem gitu kan? Gitu. Jadi
cerita itu tadi Kak, ini Kak panduannya Kak. Kalau saran saya nih Kak, ini. Jadi main aja sama ini Kak. Ini Kak, baca untuk pulih. Jadi gini, kan nggak perlu tuh cerita lagi tentang kejadian gempanya, ya nggak? Yang kita bisa ajarin kan tadi kan, kita ngecek kalau ada takut gitu kan ya, kalau ada suara gemuruh gitu kan. Kita apa namanya belajar untuk tahu kalau hujan ngapain gitu-gitu. Gak perlu cerita tentang gempanya buat apa gitu. Emang sanggup. Jadi gini. Nah, memang nanti janganlah. Terus kemudian juga jangan kepo dengan itu. Nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Anak-anaknya gimana kalau ceritanya gitu. Anak butuh cerita untuk apa? Butuh cerita untuk melepaskan si bebannya dia. Jadi makanya namanya naratif exposure terapi. Itu terapi dengan cara apa? Dengan cara kita cerita gitu ya. Tentang apa yang kita rasain segala macam. Biasanya kalau buat kami di PFA itu ada tekniknya tuh protokolnya tuh buat apa narasi exposure terapi itu gitu kan. Nah, tapi kalau buat kita-kita nih yang nggak terlatih, cukup apa? Cukup iyain aja. Iyain, oh iya gitu. Oh iya gitu ya. Sampai dia cerita detail. Tapi tadi jangan nanya. Ingat ya, jangan nanya. Kita mendengarkan cerita dia, bukan kita nanya-nanya cerita dia. Itu beda banget Kak kondisinya. Karena nanti kalau kita ngedongeng, anak akan, wih kakak yang baik nih, cie. Aku mau curhat dong gitu. Nanti anaknya curhat, kakaknya curhat, ibunya curhat. Iya, panjang itu. Saya pernah ngalamin Kak, waktu kasus kekerasan seksual pada anak dari jam 1 siang sampai jam 12 malam Kak, nggak berhenti. Anak-anak cerita sama ibunya cerita. Teman-teman Gepuk tahu tuh ceritanya tuh waktu di sebuah tempat. Gitu Kak, kira-kira. Jadi kalau saya saran sih bermain di 4 tema ini Kak. Ini kan banyak banget ya temanya ya untuk ini aja ya. Dan itu tuh aman gitu buat kita gitu, ya kan? Gitu. Nggak perlu ngungkit lah. Kita kan nggak terlatih di situ gitu. Gitu Kak. Baik, wah mantap banget ya materinya padat dan sangat berisi gitu. Kayak kurang gitu durasinya Kak Isma. Mungkin bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan-pertanyaan atau mau belajar lebih jauh nanti juga boleh ya ikut Di masuk ke klaster dalam bencana Kak. klaster bencana WhatsApp grup ya. Nanti boleh mungkin menghubungi Kak Agus mungkin ya, betul betul tidak ya bagian koordinator klaster-klaster tersebut. Baik, nah sekarang sebelum kita masuk, oh ya terima kasih dulu untuk Kak Isma atas ilmunya, sharingnya gitu ya. Semoga ini bisa jadi bekal untuk teman-teman yang ingin mendongeng untuk ke apa lokasi bencana. Nah, kemudian kita belum selesai sampai di sini karena masih akan ada satu sesi lagi yang nggak kalah berdaging juga nih sepertinya dari Kak Iman. Tapi sebelum itu mungkin aku mau berterima kasih juga untuk teman-teman kakak-kakak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ramai sekali. Em, saya melihat di sini ada 51 orang. Wah, terima kasih loh ini meskipun sudah malam tapi masih bersemangat untuk belajar. Mungkin mau juga mengajak teman-teman di sini untuk foto bareng dulu kali ya, mumpung masih komplit gitu ya. Nanti kan perlahan semakin malam ada yang ngantuk, ada yang mungkin mau tidurin anak dulu mungkin atau mau apa. Mungkin kita boleh foto bareng dulu kali ya. Boleh Kak Isma, Kak Agus, Kak Iman, dan Kak Ojan izin untuk mengajak teman-teman untuk menyalakan kamera dulu, mumpung lagi hangat-hangatnya dan komplit-komplitnya. Selamat Iya, malam, saya akan ambil dokumentasi untuk halaman pertama dulu ya. baik. Dengan kakak siapa barusan yang berbicara? Jerry, Oke, boleh. Ada yang mendokumentasikan. Mungkin boleh nanti kita hitung juga ya. Ini ada di saya ada 3 halaman, 3 page gitu. oke, Mungkin ada boleh. 3 halaman. Saya kasih Ya, komando untuk halaman pertama. Saya nggak tahu siapa aja yang nanti ada di page 2 dan 3, tapi saya ambil foto dulu untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekarang saya beralih ke halaman kedua. Boleh dibuka kameranya, teman-teman. 1, 2, 3.
Saya beralih ke page nomor 3. Boleh dibuka kameranya, terima kasih. 1, 2, 3. Silakan lanjut, Kak Kanya. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah dibantu untuk mendokumentasikan kemeriahan pada malam hari ini ya. Baik, kita masih akan ada satu sesi lagi, yaitu sesi dari Kak Iman Surahman. Jadi mungkin sedikit perkenalan tentang Kak Iman. Kak Iman adalah seorang pendongeng, founder Dongeng Ceria, dan ex-direktur Disaster Management Center Dompet Duafa. Wah, Masya Allah. Luar biasa sekali ya pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin apakah Kak Iman sudah siap? Boleh kita persilahkan saja Kak Iman. Sudah siapkah untuk memaparkan, memaparkan materinya? Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengar. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas, Abah. Alhamdulillah. Nah, itu ya, Abahan. Siap. Ya. Ya, siap. Insya Allah. Bismillah. Langsung Kak Iman. Saya nunggu dituntun. Maklum. Kak Iman. Udah sepuh kakaknya harus tuntun. Oh, baik. Ya, Enggak, Kak Iman. tadi pertanyaannya kan sudah, ya sudah gitu. Ternyata Halo. tidak dilanjut. Halo Om Mitio. Halo. Halo Mitio, maaf. Baik. Langsung ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah ya Allah, malam ini bisa jumpa di satu waktu, satu momen yang luar biasa. Ini adalah ruang yang memang jadi ruang hobi saya, ruang kesukaan saya, karena memang ketika bicara tentang dunia kemanusiaan pertama kali saya ada di lokasi bencana. Di mana itu tepatnya di Aceh tahun 2004. Jadi barengan dengan Makmal Pendidikan Dompet Duafa, kita coba buat yang namanya sekolah ceria, pendampingan anak, dan lain-lain. Akhirnya terus berjalan sampai dengan penanganan bencana terakhir bersama Dompet Duafa itu adalah ketika saya bersama tim Dompet Duafa dan relawan yang lain menurunkan korban-korban yang wafat sebanyak 15 orang jam 2 malam di rumahnya Mbah Marijan, yaitu letusan Gunung Merapi Yogyakarta yang menewaskan Mbah Marijan waktu itu, dan Mbah Marijan berhasil dievakuasi di pagi harinya. Baik, dengan aktifnya di Dompet Duafa, saya melihat bahwa bencana alam terbesar buat anak Indonesia, bencana terbesar buat anak Indonesia itu bukan bencana alam, tapi adalah bencana sosial. Kenapa bencana sosial? Maaf. Kenapa bencana sosial? Saya melihatnya bahwa bencana alam itu adalah bagian dari sesuatu yang rezeki yang Allah berikan. Banyak sekali ilmu di sana, apalagi semua bencana alam di Indonesia ini insya Allah ada. Bahkan ada julukan Indonesia ini disaster market. Jadi bencana apa yang tidak ada di Indonesia? Ada semuanya. Ada negara yang tidak tahu tsunami karena dia ada di tengah benua besar gitu. Jadi dia jauh dari lautan, dia nggak tahu tsunami. Ada negara yang tidak tahu letusan gunung. Jangan usah negara. Nggak usah negara, di Kalimantan saja tidak ada gunung api yang anak-anaknya bisa melihat gunung meletus itu seperti apa, erupsi itu seperti apa. Dan nyaris semua bencana di Indonesia ada. Maka bencana itu bagian dari sesuatu yang membuat anak Indonesia harusnya cerdas bencana. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa bencana terbesar buat anak Indonesia adalah bencana sosial saat itu. Maka dengan sekian banyak pertimbangan,
saya memutuskan untuk memilih fokus di dunia anak, resign dari Dompet Duafa, walaupun sebelumnya memang sudah mulai sering mendongeng, kumpul bareng sama anak-anak, bahkan tahun 2008 awal, jadi Kak Isma tadi sempat bercerita, sempat turun di Bengkulu itu kalau nggak salah 2008 Kak Isma. Di Bengkulu itu saya masih bersama Dompet Duafa, itu sudah mulai mengaktifkan kedekatan saya dengan anak-anak dan membuat konsep penanganan bencana berbasis komunitas. Jadi menurunkan relawan sesedikit mungkin ke lokasi bencana, menghidupkan simbol-simbol, simpul-simpul masyarakat untuk bisa menjadi pahlawan sendirinya, menjadi penolong buat warganya, lingkungannya. Karena sebelum terjadi bencana di sana sudah ada struktur, sudah ada toko, sudah ada anak-anak yang mau punya sekolah, sudah banyak, dan itu yang kita hidupkan dengan menggunakan kekuatan mereka sendiri. Tugas kita waktu itu membangkitkan semangat mereka untuk tidak terlalu lama terpuruk. Dan anak-anak buat saya ketika penanganan bencana saat itu adalah lokomotif utamanya. Karena di lokasi bencana itu sekarang ini pintar sudah, masyarakat itu tahu lah lembaga A, B, C, D yang datang bawa apa gitu, dan dia berhak memilih lembaga apa yang bisa masuk ke kampungnya gitu, lalu bersama-sama gitu. Oh, lembaga ini kecil nih, nggak jelas nih, atau apalagi kalau bule-bule yang datang itu, wah disambutnya luar biasa. Jadi apalagi masyarakat korban bencana itu sekarang sudah cukup cerdas ya, cukup pintar ya, penyintas ini sudah cukup pintar. Maka lokomotifnya adalah anak-anak. Anak-anak kita pegang lebih awal, lebih aman. Setelah itu di belakang ada gerbong berikutnya adalah gerbong kesehatan, lalu gerbong berikutnya adalah pangan, lalu gerbong berikutnya sandang, baru papan pelan-pelan di masa recovery. Nah, ketika keluar dari dunia bencana sesungguhnya, nah, sebagai seorang pendongeng, saya berusaha untuk tetap hadir di lokasi bencana, bukan sebagai seorang pendongeng, tapi sebagai seorang relawan yang tetap fokus pada dunia anak di lokasi bencana. Nah, keahlian saya untuk bisa dekat dengan anak-anak, untuk bisa bercerita dengan anak-anak, ini jadi ilmu yang sangat berharga, sehingga kita bisa dengan cepat menganalisa secara otodidak, secara praktek, bahwa anak ini ya sudah bisa tersenyum, anak ini tidak ada masalah, anak ini takut karena gempa tersebut, atau takut karena keruntuhan rumah yang memang rumahnya runtuh, karena memang kita ada di sana. Dan akhirnya saya selalu mengajak teman-teman turun ke lokasi bencana itu sebagai seorang relawan, bukan sebagai seorang pendongeng. Karena profesi kita masuk ke lokasi bencana, apapun profesinya, mau dokter, mau pendongeng, mau apapun, ketika semangat membantunya tidak ada, tapi semangat profesinya kita munculkan, kita akan banyak sakit hati. Bukan sakit hati sebetulnya, merasa kebingungan, kita mau ngerjain apa coba? Kita mau pendongeng nih, tapi anak-anak nggak ada gitu. Kita nih dokter, sampai ke sini yang sakit nggak ada, yang mati banyak gitu. Kita nih tim rescue nih, tim respon nih, kita tim evakuasi nih. Tapi tiba-tiba masyarakat sudah bisa ngangkat sendiri, masyarakat lebih semangat ngangkatnya karena yang wafat adalah anaknya, yang hilang adalah adiknya, yang hilang adalah tetangganya. Maka tugas kita ke lapangan itu sekali lagi bukan sebagai seorang pahlawan, tapi kita sebagai seorang pendamping untuk ikut sama-sama merasakan apa yang mereka rasakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai seorang muslim, kita melihat bahwa bencana yang terjadi ini semuanya atas kehendak Allah. Dan modalnya sangat besar. Ya, modal nyawa, modal harta, infrastruktur habis-habisan. Nah, ketika semua ini habis dengan modal yang sangat besar, maka kita tidak bisa mengambil keuntungan ilmu, ibroh, persaudaraan, kesempatan, pengalaman, dan yang lain. Kita hanya sebagai seorang yang hanya berempati, diam berdiri, lalu menyaksikan apa yang terjadi. Rugi betul ketika anak kita begitu dewasa, lalu bertanya kepada kita,
ayah pada tahun sekian apakah betul terjadi? Lalu kita bilang, ya, dan ayahmu ada di sana. Ayahmu ada terlibat di sana. Ini jadi kita bukan cuma sekedar menjadi saksi sejarah, tapi kita ada sebagai orang-orang yang mau menjadi pelaku sejarah tersebut. Nah, teman-teman yang disayangi Allah, apa yang kita lakukan sebagai seorang pendongeng itu pelan-pelan nanti akan muncul. Karena buat saya, intuisi, insting dengan teori itu perbandingannya jauh banget. Teori kita itu di lapangan terpakai hanya 30%, bahkan mungkin bisa kurang. Insting kita bisa lebih dari itu, bisa separuhnya. Karena balik lagi, semangat membantu itu akan menurunkan ego kita, apa yang mau kita pertahankan, apa yang mau kita berikan. Yang penting kita bisa membantu, merasakan apa yang mereka rasakan. Apalagi semua bencana besar yang ada saat ini itu sudah pernah digambarkan semuanya dalam Al-Quran. Kaum Lut ya, dengan likuifaksi yang terjadi, lalu tsunami besar, laut air yang sekian banyak, dengan cerita Nabi Nuhnya, itu ada semua dalam Al-Quran. Jadi buat saya pribadi, turun ke lokasi bencana itu dalam rangka mentadaburi, dalam rangka ikut bisa membantu, dalam rangka ikut bisa merasakan, dalam rangka mengikuti apa yang jadi perintah Tuhan saya. Karena ketika kita bisa menyelesaikan satu masalah di muka bumi ini, manusia maksudnya, menolong mereka, maka Allah akan mengirimkan ribuan malaikat untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Dan efek dari ketika kita berlama-lama di lokasi bencana, akhirnya di rumah saat ini, berdirilah satu rumah yang bisa menampung, insya Allah, bisa lebih dari 200 anak, baik dari lokasi bencana alam atau anak-anak yang korban bencana sosial. Anak-anak yang banyak cerita di belakang hidupnya anak-anak di rumah ini. Baik, ketika turun ke lokasi bencana layaknya sebagai seorang relawan, bukan seorang pendongeng, kami biasanya langsung turun ke satu tempat di mana bergabung dengan komunitas yang ada, merasakan tidur bersama mereka di tenda, tidur di kolong meja di hari-hari pertama, jam-jam gempa terjadi gitu ya. Itu kita ngerasain betul. Dengan begitu kita bisa mendiagnosa sesungguhnya masyarakat ini perlu atau tidak sih dibantu sama kita gitu. Kita ada di sini fungsinya untuk apa sih? Karena kita ada 24 jam dibanding kita hit and run. Datang, asesmen, mencatat, melihat kebutuhan lalu pergi. Dan bayangkan, ada berapa orang seperti kita yang datang pergi, lalu ketika dia kembali bersamaan dengan bantuan yang sama mereka catat. Pada akhirnya ada overlap bantuan. Tapi berbeda ketika kita 24 jam ada di satu titik yang kita jadikan pos koordinasi bersama, hidup bersama mereka, maka kita tahu sebetulnya kebutuhan mereka sesungguhnya apa. Kita bantuan yang kan di tempat lain, lebih ke arah sana, lebih ke arah sana. Dan sebagai seorang pendongeng pastinya ini cuma sedikit modal kecil kita untuk bisa hadir di tengah-tengah mereka. Modal pertama adalah niat, memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, berhenti untuk berempati, tapi melanjutkan langkah langsung menuju sebuah aksi. Tidak ada alasan untuk bisa turun ke lokasi bencana buat saya ketika memang semuanya memungkinkan untuk bisa berangkat. Jangan sampai momen ini Allah selesai semuanya, tahap recovery selesai, kita nggak kebagian momen ini. Gitu. Jadi bagaimana ketika masa tanggap darurat, apakah kita masuk? Buat saya masuk. Saya masuk. Karena kita juga bisa memilih di mana kita harus berada dan di mana kita tidak boleh berada. Sesuai dengan kemampuan kita. Dan teman-teman juga jangan takut untuk menguatkan niat untuk berani masuk ke lokasi bencana alam, pilih tempat terbaik. Bayangkan itu adalah rumah tetangga kita atau itu rumah adik kita, itu rumah saudara kita. Maka kita nggak akan panjang-panjang berpikir oh kita tidak bisa ini, kita tidak punya itu. Maka niat baik kita hari itu akan tertunda. Dan setiap kali niat baik kita tunda, maka ribuan iblis, ribuan jin, ribuan setan akan menggoda supaya kebaikan-kebaikan yang ada di kepala kita berhenti sebetulnya. Dan beruntunglah teman-teman yang senang dengan anak-anak, hobi dengan anak-anak, ada hobi senang mendekati, bergaul,
membuat dia ceria, membuat dia gembira dengan profesi kita sebagai seorang pendongeng, kita bisa ada di antara mereka yang sebetulnya mereka perlu atau tidak perlu kehadiran kita. Mereka nggak perlu, sahabat. Tapi kita yang perlu mereka untuk bisa terus belajar. Saya pikir itu mungkin awalnya. Halo, ada orang di sana? Halo, iya. Dengan Terpukau, Pak. Enggak, jangan-jangan tidur semua ini. Karena pendongeng didongengin ini. baik. Ada lagi Kak Iman yang mau disampaikan? Saya pikir cukup ya. Kita udah banyak mendengarkan daging semua tadi dari Kak Isma. Tinggal keberanian kita saja untuk berani hadir di lokasi bencana atau tidak sih sebetulnya. Baik. Wah, luar biasa. Saya mendengarkan sambil kayak terkagum-kagum gitu ya. Karena kalimat-kalimatnya memang benar-benar mengena gitu. Seperti tadi Kak Iman bilang, bukan mereka yang butuh kita, sebenarnya kita yang butuh mereka gitu ya. Kita butuh juga untuk merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Dan ini juga sebagai jalan jalan kebaikan kita ya untuk beramal di jalannya Allah gitu ya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Baik, mungkin apakah boleh sekarang kita coba buka sesi tanya jawab Kak Iman? Ya mungkin Boleh, sudah silakan. selesai atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, balik lagi. Sedikit saja saya tambahkan. Kak Iman. Bagaimana saya selalu mengajak teman-teman yang terlibat di teman-teman gerakan para pendongeng untuk kemanusiaan lewat itu juga, saya selalu mengajak mereka di waktu-waktu yang sekiranya tepat. Kalau belum tepat, ya belum tepat, sama seperti yang Kak Isma jelaskan, mereka akan, kalau bahasa Inggrisnya tadi paciwuh, katanya kata Kak Isma. Paciwuh itu kredit kalau bahasa Jawanya. Jadi, oh ini belum waktunya turun, belum waktunya hadir, karena memang kompetensinya tidak di situ. Dongeng ceria, gepuk, dan yang lainnya, ini sangat beruntung banget saya punya fasilitas untuk bisa mengajak teman-teman hadir di lokasi bencana dengan benderanya masing-masing, dengan wadah dunia kemanusiaan. Jadi the next, mudah-mudahan tidak ada bencana lagi, tidak ada, dan bencana terakhir Sumatera Barat adalah kemarin ya. Mudah-mudahan Indonesia terakhir lah kemarin. Doanya begitu di Sumatera Barat ketika kita mengirimkan 4 relawan muda ke sana di bawah pembesar relawan kita namanya Kak Adib ke Sumatera Barat lewat jalur darat. Ya itu balik lagi pertanyaannya, untuk apa? Ngapain? Kita perlu belajar, kita perlu tahu sehingga saya kok baca komennya pada ketawa sendiri. Kenapa jadi abah ya? Ya cukuplah. Insya Allah kita akan mempraktekkan apa yang dipaparkan tadi sama Kak Isma. Tapi balik lagi, modal utama kita adalah niat. Dan teori di lapangan itu terpakai hanya 30%. Tapi bukan berarti teori bukan untuk dipelajari, atau apalagi dilupakan. Tapi teori itu untuk dipegang. Karena setiap bencana itu punya karakter sendiri, dan setiap masyarakat, setiap daerah itu punya kebiasaan tersendiri. Sumatera Barat itu nggak akan pernah kita menemukan tumpukan pengungsian, bahkan. Tapi bagaimana kita mau terlibat? Ini ilmu juga. Ada di satu tempat yang sengaja dibiarkan rumahnya menjadi show sehingga banyak orang datang untuk memberikan bantuan, tidak diruntuhkan dulu. Ini juga bagian dari ilmu kita untuk tepat atau tidak tepat memberikan sebuah bantuan di lokasi bencana. Jadi ketika kita sudah punya satu pos koordinasi, satu desa yang kita dampingi sampai berbulan-bulan, sampai semuanya berjalan, sampai semuanya bisa kita tinggalkan. Nah, kita punya pos satelit namanya, kita hit and run, pergi ke sekolah A, sekolah B, pergi ke komunitas A, komunitas B, kita tengok ketika kita dimintai sama mereka untuk mendampingi anak-anak. Tapi kita punya lab yang kita dampingi betul-betul
24 jam bersama mereka, malamnya, siangnya, bukan cuma dampingi, tapi ya hidup bersama mereka, bikin dapur bersama gitu ya sama mereka, masak bersama, lalu menyiapkan ruang-ruang tenda bersama. Jadi balik lagi, kita bukan pahlawan, tapi kita adalah orang yang rela, seorang relawan yang turun ke lokasi bencana. Begitu mungkin ya. Kalau teori di lapangan mendongeng, teman-teman jagonya lah. Demikian, Kak. Terima kasih Kak Iman. Nah, ini di kolom chat sepertinya sudah banyak komentar mengenai makanan. Daripada lanjut mengenai makanannya yang menggoda ya di jam-jam rawan seperti ini, mungkin boleh ya kita buka untuk sesi tanya jawab dulu. Silakan, boleh. Baik, apakah ada kakak-kakak di sini yang ingin bertanya gitu ya? Boleh jika ingin bertanya langsung kepada Kak Iman atau mungkin menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Adakah? Oke. Kalau mungkin sambil teman-teman abang damu kata Kak Yoga. Kalau teman-teman menuliskan pertanyaannya, mungkin saya juga boleh ya izin bertanya kepada Kak Iman yang memang Boleh. sering turun sebagai relawan yang mendampingi penyintas bencana gitu ya, ikut tidur bersama di tenda. Apa sih yang harus diperhatikan atau dipersiapkan ya sebelum kita mungkin datang ke lokasi bencana? Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang belum pernah sama sekali ke lokasi bencana gitu dan belum tahu apa yang harus diekspektasikan ketika di sana. Harus bawa persiapan apa atau perbekalan apa seperti itu. Baik, bismillah ya. Mudah-mudahan nggak kurang dan tidak berlebih. Kalau kurang, mohon dilengkapi nanti sama kakak-kakak yang luar biasa di sini banyak. Pertama, kita pelajari dulu karakter bencananya. Ini bencana apa? Bencana basah, bencana kering, bencana panas, atau bencana karakter bencananya kita pelajari sehingga itu menentukan persiapan perlengkapan peralatan yang akan kita bawa. Lalu yang kedua, buka jaringan. Syukur-syukur di sana ada keluarga, ada saudara yang bisa kita ajak berkomunikasi, melihat langsung, mendengarkan langsung dari mereka, bukan dari media. Karena media yang beredar hari ini, saat ini kita baca, itu belum tentu ketika kita sampai, itu sama sesuai dengan apa yang jadi modal kita. Kita dapat informasi dari jaringan orang yang bisa kita percaya langsung dan dia kita pegang. Karena perubahan informasi itu bisa cepat sekali di lapangan. Jadi jaringan kita buka, kita lihat, kita pegang. Nah, jaringan itu juga menentukan kita untuk mempersiapkan bantuan apa untuk orang lain yang kita bawa. Program apa yang kita bisa siapkan untuk kita ciptakan di sana. Jadi yang pertama adalah kita pelajari karakter bencananya karena berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan tubuh kita, kesiapan mental kita. Lalu yang kedua, kita buka jaringan dan buka komunikasi sebanyak-banyaknya dengan teman-teman di sana, baik dia penyintas atau bukan, atau mereka yang datang sudah lebih awal sebagai modal awal kita untuk bisa melakukan apa di sana. Sebut saja asesmen awal, by phone, by jaringan, dan yang lainnya. Setelah itu, yang paling penting, ilmu-ilmu kita yang kemarin pernah belajar vertical rescue, pernah belajar water rescue, pernah belajar tentang pertolongan pertama pada kecelakaan dan yang lainnya, itu semua pendukungnya dibawa karena kita tidak tahu ilmu mana yang akan terpakai. Kalau cuma mau bawa ilmu sebagai seorang pendongeng, ya jangan buru-buru datangnya. Jangan buru-buru. Datangnya santai saja, nunggu yang lain sibuknya sudah selesai, anak-anak sudah dikumpulkan di tempat yang baik, baru kita berangkat ketemu anak-anak. Tapi rugilah kalau pendongeng cuma datang ke tempat waktu bersenang-senang dan membuat mereka tertawa atau membuat mereka tersenyum dan bernyanyi. Yuk lihat mereka ketika mereka menangisnya,
Yuk pegang mereka ketika mereka dalam keadaan takutnya. Yuk peluk mereka ketika mereka kehilangan pelukan ayah atau ibu di lokasi tempat Allah ambil ibu dan ayahnya dalam waktu yang sangat cepat di luar dugaan mereka. Demikian, Kak. Terima kasih Kak Iman. Ada pertanyaan juga dari Kak Agus. Kak Iman, bagaimana Ya. kalau ada anak yang bertanya, kenapa? Oh, ini tadi pertanyaan yang belum terjawab ya. Kok Tuhan kirim bencana sehingga kami kehilangan orang tua, adik, kakak, dan teman-teman? Seperti apa sih bijaknya ya menjawab pertanyaan seperti itu? Ya, ini salah satu program kita namanya program Anak Indonesia Cerdas Bencana. Jadi pelan-pelan kita ceritakan ke mereka pelan-pelan bahwa kita ada di sebuah bumi yang terus bergerak, yang Allah ciptakan juga bergerak. Ini kita pelan-pelan menceritakannya. Di awal kita hanya cukup menceritakan ini perintah Allah, ini takdir. Karena apapun yang kita sampaikan ke mereka saat itu, tidak akan pernah ada yang bisa membuatnya terima. Karena yang dia minta hanya hari itu bukan jawaban, tapi ayahnya hidup lagi, atau ibunya hidup lagi, atau adiknya hidup lagi. Yang dia mau itu bukan jawaban dari pertanyaan mereka. Maka untuk menghindari pertanyaan itu, dampingi mereka, ajak mereka sibuk, ajak mereka untuk beraktivitas supaya mereka bisa bukan melupakan, tapi larut dalam sebuah kegiatan, sehingga pada momen tertentu kita bisa pelan-pelan memberikan masukan apa yang terjadi di tempat dia berdiri sekarang, apa yang mereka rasakan sekarang, yang menjadi sebuah kehendak Tuhan yang disebut takdir. Baik, jadi menjelaskan senetral mungkin seperti itu ya Kak Iman ya, bahwa ini memang sedang dan apa yang terjadi mungkin bisa dijelaskan secara sedikit saintis ya, lupa seperti ada gesekan lempengan dan sebagainya. Betul. Sudah cukup jelas Kak Agus. Nah, udah muncul pertanyaan-pertanyaan baru juga nih. Oke, kita coba bacakan satu persatu dulu ya, karena masih ada waktu juga. Dari Kak Heru di Makassar, kira-kira mana yang efektif untuk sisi finansial? Oh, baik. Langsung ke lokasi baru sebar fundraising atau fundraising dulu baru ke lokasi? Ini terkait kalau misalnya mau membuka donasi mungkin ya. Seperti itu. Iya. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya biasa berangkat duluan. Fundraising, open donasi, dan yang lain itu menyusul. Andaikan tidak ada open donasi, tidak terkumpul, itu kalau nggak hal terbaik adalah ketika kita ada di tengah-tengah mereka. Kita ini bukan mencari semut, lalu kita menyiapkan gula. Tapi ketika Allah bertakdir, kita sebetulnya sudah dikasih gula, maka semut akan datang. Jangan bergerak hanya karena kita berhenti dengan gara-gara tidak ada dana, tidak ada uang. Percayalah, bergeraklah kita, maka dana akan datang. Andaikan tidak datang dana, memang Allah sedang menyiapkan kita kuat bahwa kita bisa berangkat, kita bisa melakukan banyak hal tanpa ya dana. Berangkat dulu Kak Heru, berangkat. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Uang bisa dicari, kesempatan dan momen yang saat itu terjadi di depan mata kita, dan kita berdoa nggak akan mungkin terjadi lagi. Masya Allah. Jadi berangkat saja percaya atas Allah pasti akan membantu. Ya. Saya punya cerita. Kak Adib, pembesar pendongeng yang sangat besar, maaf, pembesarnya dongeng ceria, itu pernah saya lepas di Bali, ke Gunung Meletus, Gunung Agung Bali. Itu sampai pulang dia nggak punya uang. Tapi itu bukan alasan Kak Adib, untuk alasan kami semua untuk berhenti berbuat baik. Tapi tetap dia bisa pulang sampai sekarang, bahkan sampai nikah dengan anaknya 3. Kemana ada rencana katanya mau nikah lagi gitu. Maaf, tetangganya mau nikah lagi gitu. Jadi nggak ada alasan sebetulnya. Harus buka sini nih. Harus buka Sony, bahaya ini. Iya. Ya, itu pernah kejadian. Tapi ya justru itu yang menjadi
akan menjadi ujung sebuah cerita menarik, jadi sebuah cerita. Dana yang kita kumpulkan, donasi kita kumpulkan itu nggak akan bisa merubah kebutuhan orang kok. Kakak, ini yang selalu saya bawa, bahwa masyarakat di sana mau berapa banyak donasi yang mau kita kumpulkan. Terus mau berapa banyak yang harus kita bagikan ke mereka. Mereka nggak perlu itu. Yang punya uang banyak sudah lebih ratusan dibanding kita. Dari seorang pendongeng yang punya uang cuma sekali job, 2 job, 3 job. Banyak. Yang punya makanan, pabrik-pabrik makanan juga nurunin makanan kok. Yang punya apa? Punya logistik, punya semen. Yang punya material nurunin kok semuanya. Tahu nggak yang mereka perlukan apa? Bantuan yang tidak akan pernah hilang dan sampai hari ini masih diingat. Karena kita datang membawa hati untuk menyentuh hati dan menguatkan hati. Dengan hati yang kuat, dengan hati yang siap, mereka akan menyelesaikan semua masalah mereka tanpa semen yang datang, tanpa yang lain datang. Karena pada hakikatnya mereka juga awalnya nggak punya apa-apa. Masya Allah. Saya jadi teringat sesuatu bahwa ada kutipan ya, bahwa manusia itu, saya jadi mohon maaf nih Kak Iman, Nggak apa-apa. mudah lupa, tapi manusia itu mudah mengingat apa yang berkesan di perasaan atau di hati mereka gitu ya. Mungkin kita lupa apa yang terjadi atau bantuan apa yang datang, tapi ketika ada orang datang yang menyentuh banget hati kita, mungkin bisa teringat seperti itu ya bagi para penyintas bencana mungkin ya Kak Iman. Betul, betul. Bukan, balik lagi, bukan berapa besar bantuan yang kita mau kirim ke mereka, tapi perhatian dan fokus kita mendampingi mereka. Sampai hari ini saya, mohon maaf, kalau ke lokasi bencana yang pernah kita kunjungi, kita dampingi, kalau saya buka bawa pickup itu bisa penuh tuh di belakang. Bahkan gempa Bengkulu yang tadi Kak Isma sempat turun tahun 2008, dari mulai kepala desanya sampai beberapa rumah di sana, hari ini kita ke sana masih jadi saudara. Sayang banget kalau bencana yang modalnya sangat besar, lalu kita hadir sebagai manusia yang mengemban tugas dari manusia untuk manusia, tapi tidak menjalankan perintah Allah. Silaturahim kita pegang, kita jaga. Anak dari Bengkulu yang dulu saya temukan umur 3 tahun, sekarang sudah menjadi dai pedalaman di Mentawai. Sampai hari ini masih terjaga dengan baik. Masih terjaga. Ikut sama kami sampai semester 5 kuliah. Sekarang sudah ada di Mentawai sebagai dai pedalaman. Ini masuk bulan ke-7. Dan itu pilihan dia. Semester 5 dia bilang, Abah aku mau keluar, mau berhenti dari kampus. Boleh. Loh, Abah nggak menyesal anaknya berhenti kuliah. Enggak. Kamu kuliah, ketika kamu punya anak, bisa kamu lanjutkan. Kalau untuk sekedar menjadi ijazah. Tapi untuk menjadi orang yang bermanfaat dan mengambil sebuah pengalaman dan kesempatan, itu nggak bisa datang 2 kali. Ambil sekarang, kuliah bisa nanti. Berangkat anak saya sekarang ini sudah masuk bulan ke-6, saya taruh di sana setahun. Di Mentawai, perempuan. Nah, di NTT, tempat-tempat lain, ini yang menyenangkan. Jadi, hadiah terbaik adalah ketika waktu yang Allah berikan ke saya, kesempatan yang Allah berikan ke kita semua, itu kita manfaatkan dengan baik, sehingga tidak selesai bencana, selesai persaudaraan. Selesai bencana, hilang nomor kontak di lokasi bencana. Selesai bencana, kita enggak, justru ada anak-anak dari lokasi bencana, sampai sejauh itu ya, menjaganya. Bagaimana ketika saya masuk ke satu kota itu luar biasa indah, dan nggak mungkin saya ada di situ, tapi bagaimana kota itu, desa itu ada di rumah saya. Karena kita nggak pernah tahu anak mana yang akan memberikan syafaat menyebut nama kita di depan pintu surga nanti. Gitu, Kak. Luar biasa, merinding loh mendengarkan petuah dari Kak Iman pada malam. Ini kolom chat, wah, pencerahan spiritual. Kak Isma bilang Kak Adip dapat jodoh dari bencana. Nah, mungkin bisa jadi ide upgrading selanjutnya bagi teman-teman FPN yang belum mendapatkan jodoh, ya kita undang Kak Adip sebagai cara bagaimana untuk mendapatkan jodoh dari lokasi bencana, begitu ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Riza Amelia. Kak Iman,
sedikit keluar dari materi bencana di Indonesia, adakah program dari tim Kak Iman untuk Mm-mm. bantuan saudara kita di Palestina dan khususnya dengan kapasitas kita, aksi apa ya yang kira-kira bisa kita lakukan gitu ya? Silakan Kak Iman. Oh iya, baik. Hussein Gaza pekan pertama masuk pekan kedua datang ke Indonesia itu datang ke Rumah Ceria bersama dua anak dari Palestina, dari Gazanya langsung, yang waktu itu masih dalam keadaan menakutkan. Qadarullah di tempat kita ada flying fox, anak itu malam-malam minta flying fox itu jam 9. Saya bilang, jangan Kak, ini malam gitu, ini malam betul. Apa menurut mereka Kak, mereka sudah biasa lebih serem daripada naik flying fox malam-malam katanya. Jadi, nah teman-teman dari Gaza itu meminta kita yang ada di profesi ini untuk bisa hadir. Tapi balik lagi, itu nanti pada waktu yang sudah mulai stabil. Ini kan beda. Ini bencananya masuk bencana sosial yang nggak bisa kita takar, nggak bisa kita ukur bisa berhenti atau tidak karena peluru nggak punya mata. Nggak ada titik aman, tidak ada titik lain. Jadi kita punya sebetulnya program itu dan saya sih menawarkan ke teman-teman kalau memang teman-teman mau belajar water rescue, mau belajar vertical rescue, mau belajar hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan, bukan mendongeng ya, mendongeng udah jadi profesi kalian, profesi kita semua, tapi pendukung kita supaya kita masuk ke lokasi bencana itu nggak dimarahin sama Kak Isma, lu ngapain datang sekarang, belum waktunya datang, lu datang gitu, nggak nggak dimarahin karena kita punya potensi dan kompetensi yang lain untuk bisa hadir pada waktu-waktu dan kita bisa mengatur waktu yang tepat ketika kita ada di lokasi yang tepat. Jadi insya Allah kita bisa bergabung dengan teman-teman INA untuk bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di sana. Tapi saat ini memang peran kita untuk anak-anak di sana cukup boykot, cukup itu aja. Sepakat, sepakat. Demikian Kak. Mungkin nanti untuk programnya, apabila ada yang ingin bertanya-tanya, boleh nanti japri Kak Iman langsung ya. Boleh. Baik, apakah ada pertanyaan lagi nih teman-teman, kakak-kakak pendongeng yang luar biasa? Masih ada 42 orang yang menyimak sambil fokus ya, petuah-petuah dari Kak Iman pada malam hari ini. Boleh raise hand jika ada yang mau bertanya langsung atau tulis di kolom chat. Sebentar, ini kelihatan ada yang raise hand tidak ya? Atau tulis di chat boleh teman-teman, atau langsung open mic-nya juga boleh. Silakan teman-teman, kakak-kakak. Sepertinya atau tidak ada. Baik. Kak Iman mungkin ada yang mau Baik. disampaikan lagi terkait kebencanaan atau kerelawanan di daerah bencana. Iya, baik. Saya coba tadi barusan ada tuh saya nggak tahu siapa itu. Tolong di-share beberapa pengalaman di lokasi bencana. Mudah-mudahan ini closing ya, karena sudah kenyang semua nih. Insya Allah daging dari Kak Isma bikin lemak kita naik tadi. Jadi, tapi nggak nambah berat badan, tapi nambah berat ilmu kita. Di lokasi bencana yang paling keren, yang paling istimewa, paling banyak membuat saya belajar adalah ketika Allah berikan saya kesempatan pergi ke Aceh. Tidak ada bencana lebih dahsyat ketika 2004 tersebut. Nah, itulah bencana yang paling luar biasa. Itulah titik awal, titik nol. Saya merasa bahwa apa yang sekian banyak Tuhan berikan ke saya, dan kalau saya mau jualan beras, saya harus punya modal banyak untuk bisa punya tumpukan beras dan punya gudang. Kalau saya harus punya toko material, saya harus punya tempat yang cukup mahal, harus saya bayar di pinggir jalan, lalu saya harus membayar mahal para pekerja kasar yang bisa menaikkan pasir ke dalam truk dan lain-lain. Tapi Allah kasih saya sebuah profesi yang sangat-sangat murah sekali,
bahkan bisa disebut nyaris tidak ada biaya, yaitu sebagai seorang pendongeng, kalau bisa dibandingkan profesi kita, 1 atau 2 kali kita mendongeng, hampir sama seperti guru honorer yang harus 1 bulan menanti janjinya dari pemerintah. Maka ketika Tuhan mengirimkan begitu banyak kenikmatan yang saya berikan, saya harus membalasnya dengan bentuk syukur. Salah satunya hadir di lokasi bencana. Bencana itu ada 2. 1 bencana alam, 2 bencana sosial. Nah, Aceh itulah yang membuat saya terbuka mata besar-besar. Karena dari Aceh turun saya belajar bencananya grade-nya turun. Jogja nggak begitu banyak yang meninggal. Turun dari Jogja, muncul lagi bencana di Sumatera Barat yaitu Solok, Bukit Tinggi. Turun lagi ke bawah Bengkulu waktu itu tahun 2008 ya. Turun lagi terus sampai akhirnya letusan gunung Merapi, Mbah Marijan, dan terus sampai kemarin. Aceh lah yang membuat saya betul-betul harus bisa menginfakkan, mewakafkan profesi saya sebagai seorang pendongeng. Maka syukur sekali kalau forum kita ini juga bisa jadi kendaraan kita bukan hanya sekedar kendaraan yang bisa merajut dunia, tapi bisa menyusun tangga sampai surga. Kegiatan-kegiatan sosial kita tingkatkan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan kita utamakan, kumpul bareng lebih banyak mendiskusikan tentang kemanfaatan keberadaan kita, bukan bicara tentang kompetensi A, kompetensi B, menaikkan grade A, grade B. Saya pikir dengan sendirinya kalau Allah berkehendak, Tuhan kita berkehendak, Allah akan naikkan derajat kita pada waktunya yang paling tepat. Kita nggak perlu kejar itu, susah payah, tidak perlu. Allah sudah siapkan ruang-ruang dan kisi-kisi serta tempat-tempat terbaik untuk siapa di antara kita dan kita-kita di tempat kita berada. Udah punya ruang masing-masing. Saya pikir itu, jadi mudah-mudahan tidak ada lagi bencana besar seperti di Aceh atau yang lainnya, sehingga pelajaran ini cukup ketika kita saling berbagi cerita, sehingga tidak ada korban besar hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu. Cukuplah bencana itu jadi pelajaran berharga buat kita. Ini mungkin closing dari saya, Kakak. Terima kasih Kak Iman untuk kalimat penutupnya ya. Semoga tidak terjadi lagi bencana besar seperti di Aceh, dan kalaupun nanti misalnya ada situasi seperti bencana, semoga kita semua sesama pendongeng dan juga relawan pendongeng bisa melakukan sesuatu ya untuk membantu anak-anak dan penyintas di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari Kak Isma, apakah ada kalimat penutup juga nih Kak? Berhubung sepertinya sudah cukup malam. Ada kalimat penutup Kak dari Kak Isma? Boleh Kak. Ya, jadi sebenarnya nyambung Kak Iman tadi ya. Jadi apapun peran kita tuh penting gitu ya. Jadi mungkin kita nggak bisa berangkat langsung. Tadi ya kita juga bisa butuh fundraising karena ya tadi Kak Iman bilang kita tuh butuh 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 nafas panjang di lapangan gitu ya. Kalau semuanya berangkat ke lapangan, siapa yang yang ngokosin ya gitu kan? Itu juga penting tuh ya Kak Iman ya. Jadi sebenarnya peran-peran itu akan sangat penting gitu. Jadi jangan bilang bahwa oh saya mah cuma bisa fundraising doang. Justru karena kalian fundraising kami nafas di lapangan gitu kan. Kalau nggak kita kelaparan teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi harapan saya sih kita sama-sama berperan. Apapun perannya kita perjuangkan gitu kan ya. Jadi semoga ya peran-peran itu juga jadi sebuah kebaikan buat semuanya. Gitu Kak, selamat berjuang, selamat bergabung di klub bencana, silakan bergabung di klaster bencana. Saya jualan terus pokoknya. Baik, Masya Allah malam hari ini keren sekali ya materinya. Saya juga jadi belajar banyak dan catatannya juga nambah banyak dari tadi. Mencatat semuanya. Jadi apapun bantuan yang bisa kita lakukan, mau kita langsung turun ke lokasi ataupun menggalang dana atau apapun itu, yang penting adalah niat dan kita memiliki empati untuk korban bencana di sana. Baik, iya sepertinya itu menjadi penghujung sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk
Kak Izma dan juga Kak Iman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan juga berbagi ilmunya.